Spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah mengambil kebijakan untuk melonggarkan aktivitas masyarakat terkait dengan situasi pandemi saat ini. Melalui Menko Marves dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menerapkan syarat perjalanan berupa tes PCR dan antigen untuk para pelaku perjalanan domestik, baik darat, laut, dan udara. Kemudian kebijakan di moda transportasi umum, PT KAI juga sudah tidak lagi melakukan pembatasan jarak antar penumpang di moda transportasi komuter lain. Apakah kebijakan tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintah benar-benar sudah bisa mengendalikan pandemi dan ini kita dalam situasi transisi menjadi menuju ke proses endemi? Kita akan bahas dalam polemik Trijaya dengan tema bersiap hidup di era endemi. Selamat pagi pendengar Trijaya, alhamdulillah kita bersua kembali di program polemik untuk edisi hari ini, Sabtu 12 Maret 2022. Margi Sarip kembali hadir menjadi host Anda dan kita akan berbincang bersama narasumber kami hingga jelang pukul 12 siang hari nanti. Kami masih menantikan partisipasi Anda yang ingin berpartisipasi, sampaikan kalau ada pertanyaan, tanggapan, komentar, atau mungkin ada situasi yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pandemi di sekitar wilayah Anda. Kami tunggu di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @mnc3jayafm. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber. Yang pertama saya sapa Dr. Alexander Ginting dari Satgas COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Pak Alex Ginting sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Kemudian sudah hadir juga bersama kita Wali Kota Depok, Jawa Barat, saya sapa Bapak Muhammad Idris. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wali. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Pak Alex, sehat selalu. Ya, ini wali kota saya nih. Siap. Saya tinggalnya di Beji Timur, Pak. Di Beji Timur. Siap. Berarti aman dong. Kalau ada Dokter Alex di Depok aman dong ya? Aman lah. Aman ya. Iya. Pak Wali ngomong-ngomong itu batik keren banget itu. Keren banget tuh batik. Ini namanya batik Gongsi Bolong. Batik Gongsi Bolong. Depok. Oke. Depok punya. Oh, ini memang ciri khas motif Dia Depok baru dapat pengakuan ini. Iya, kita punya 24 jenis batik Depok yang sudah dihakikan. Dan ini salah satunya sudah dapat pengakuan warisan budaya tak benda secara nasional. Gongsi Bolong ya? Ya. Oke. Menarik ya. Itu artinya apa? Atau maknanya apa Gongsi Bolong itu Pak Wali? Nih dia dulu budayanya itu di Tanah Baru nih ada apa namanya gamang kromong gitu, seni budaya, dia ciri khasnya ada gongnya itu bolong gitu. Oh, Gongsi Bolong. Ada bolongnya. Ya, pencipta dan ininya sudah meninggal kemarin sekitar 4 bulan yang lalu. Oke, asli Depok atau memang irisan dengan Betawi, Pak Wali? Asli Tanah Baru emang. Ya jelas kan kalau Tanah Baru irisannya Betawi. Ininya. Lagu-lagu gamang kromong kan memang Betawi. Iya. Karena kan banyak Belanda juga di Depok ya Pak Wali ya. Oke. Terima kasih Pak Wali sudah meluangkan waktu dan sedikit pencerahan nih mengenai batik motif Depok ini. Dan kita juga sudah bersama perwakilan pengusaha, beliau saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, saya sapa Sarman Simanjorang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Sarman. Waalaikumsalam, salam sehat dan semangat Mas Margi. Selamat pagi Pak Wali, Bang Alex Ginting. Selamat pagi Bang Sarman. Ini kalau Bang Sarman udah senyum gini kayaknya usaha udah enak lagi nih Bang Sarman ya. Ada secerca harapan kalau ada secerca harapan. Iya. Tapi ngomong-ngomong emang benar pengusaha minta pemilu ditunda, Bang Sarman? Itu lebih pas yang jawab Wali Kota Depok itu. Enggak, Caimin alasannya katanya kalangan pengusaha minta pemilu ditunda karena ada momentum ekonomi yang harus dijaga kan. Iya, kalau pengusaha pasti akan berbeda. Jadi kalau pengusaha itu kalau ditanya
lebih urgent pemilu atau pemilihan ekonomi? Ya kalau kami pengusaha ya urgennya pemilihan ekonomi dong. Tapi Ya, kalau orang politik ditanya, pasti ditanya, wah pemilu tepat waktu gitu. Jadi, ya, ya. Iya, karena pemilu katanya menstimulasi ekonomi. iya. Iya, iya. Baik, terima kasih Bang Sarman. Nanti insya Allah akan bergabung bersama kita juga Dr. Siti Nadia Tarmizi, mewakili Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian nanti akan ada Kang Deddy Rahim juga ya, Wakil Wali Kota Bogor. Kita memang ingin memantau bagaimana situasi di daerah penyangga ibu kota. Kemudian nanti akan bergabung bersama kita epidemiolog dari UI, Pandu Riono, dan juga seorang pengamat sosial dari UI, Devi Rahmawati. Baik, yang pertama saya ke Dr. Alex Ginting dulu dari Satgas COVID-19. Seperti biasa kita ingin update dulu dan bagaimana sebenarnya situasi pandemi kita hari ini. Dr. Alex, silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Terima kasih sudah diundang saya untuk berbicara, walaupun saya tidak dari Depok. Kali ini saya dari Medan, kebetulan ada tugas. Jadi yang harus kita ketahui dan disampaikan ke masyarakat, bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Jadi pandemi itu belum dicabut, walaupun media banyak mengumumkan antigen rapid test dicabut. Sebenarnya antigen dan rapid test itu tidak dicabut, masih tersedia di mana-mana. Di Depok juga, di Jalan Margonda itu masih banyak tes laboratorium untuk PCR dan rapid test masih tersedia. Dan yang berikut juga adalah bahwa memang pemerintah pada hari yang bersamaan mengeluarkan berbagai regulasi, yaitu Surat Edaran Nomor 11 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan dalam negeri, kemudian Surat Edaran Nomor 12 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri, termasuk juga Surat Edaran 13 tentang protokol kesehatan PPLN yang masuk ke Bali, Batam, dan Bintan. Kemudian Surat Edaran Nomor 14 masuk MotoGP Mandalika. Jadi dari berbagai surat edaran ini, yang ada 4 ini, memang terlihat di situ ada pelonggaran. Pelonggaran dalam hal persyaratan. Ya, ini yang harus kita lihat. Pelonggaran itu adalah pelonggaran persyaratan perjalanan, bukan pelonggaran protokol kesehatan. Ya. Jadi pelonggaran itu adalah dalam persyaratan perjalanan, baik naik pesawat, kereta api, antar provinsi, antar pulau, dan kemudian juga yang mereka datang dari luar negeri ataupun di dalam negeri. Hanya karena orang mungkin terlalu bergembira ria sekali, persyaratan perjalanan yang longgar ini dianggap juga identik dengan pelonggaran protokol kesehatan. Padahal sebenarnya pelonggaran dalam persyaratan perjalanan ini dasarnya adalah karena pencapaian vaksinasi sudah sedemikian rupa. Artinya untuk yang pertama sudah di atas 90%. Demikian juga suntikan yang kedua di beberapa daerah sudah di atas 80%, walaupun ada beberapa provinsi yang belum tercapai. Dan kemudian memang booster sekarang sedang digerakkan. Jadi memang hitungannya itu adalah karena pencapaian vaksinasi. Tetapi yang namanya protokol kesehatan tidak dibunyikan bahwa memang di situ dilonggarkan. Tetap kita pakai masker, tetap kita harus cuci tangan, kemudian kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Demikian juga kita tetap masih berada di dalam naungan Inmendagri ya nomor 1413 yang mengatur tentang PPKM Jawa Bali dan PPKM di luar Jawa Bali. PPKM ini kan mengatur tentang pembatasan kegiatan, ya. Jadi PPKM ini mengatur levelisasi. Kebetulan memang Jabodetabek yang tadinya 3 menjadi 2. Jadi terjadi lagi pelonggaran persyaratan. Tapi pelonggaran persyaratan tadi itu bukan berarti protokol kesehatan juga hilang. Tetap, justru protokol kesehatan harus diperkuat dengan menjalankan kepatuhan terhadap 3M atau 5M, dan kemudian masyarakat dipacu untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan masyarakat yang terbang, yang dengan pesawat, harus menyiapkan e-hack. E-hack itu disiapkan 1 hari sebelumnya atau pada hari H-nya. Dan ini semua adalah pengendalian secara digital, walaupun juga masih tersedia secara manual. Jadi oleh karena itu inilah yang mesti disampaikan ke masyarakat,
bahwa kasus itu masih ada di Indonesia. Bahkan kemarin itu Jawa Barat itu yang terbanyak. Dan sebaran itu masih ada antara 20.000 sampai 25.000 per hari. Dan kemudian Jawa Barat itu lebih kurang 1.500. DKI ada 3.500. Jawa Tengah 3.600 per hari. Artinya masih ada penularan di masyarakat. Dan kemudian angka kematian juga masih dilaporkan tiap hari oleh karena COVID. Ya, mau Omikron, mau Delta itu semua COVID. Ya, apakah nanti ada varian baru tetap namanya COVID. Sehingga kita harus tetap waspada. Hanya perbedaannya antara tahun sekarang dengan tahun yang lalu, capaian vaksinasi kita lebih baik, dan kemudian platform yang digunakan untuk vaksinasi lebih banyak. Dan kemudian akses dan akselerasi masyarakat untuk vaksinasi sudah lebih terbuka. Kalau misalnya dulu harus 6 bulan, baru disuntik ketiga, sekarang 3 bulan sudah diberikan suntik. Tentu ini atas kerjasama dengan ITAGI dan Kementerian Kesehatan. Jadi perbaikan-perbaikan ini dan termasuk pelonggaran dalam persyaratan perjalanan, termasuk juga di PPKM terjadi perbaikan levelisasi, yang tadinya 4 menjadi 3, Q3 menjadi 2, jangan ini diterjemahkan dengan artinya kita sudah mengabaikan kepatuhan terhadap 3M. Dan 3M ini harus menjadi bagian perilaku kita. Dan satu lagi, pemerintah dalam hal ini tentunya Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota harus tetap mengencangkan yang namanya kontak tracing. Jadi yang namanya pelacakan kontak, mau di Beji, di Pancoran Mas, ataupun di kecamatan lainnya, itu Kukusan, segala macam, itu harus terus. Karena dengan hanya pelacakan kontak ini kita ketahui berapa positivity rate di kecamatan tersebut. Dan kemudian dengan pelacakan kontak ini juga akan mengamankan untuk mereka yang sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini kan harus tetap belajar supaya bisa menjadi pintar. Kalau dengan online saja belum tentu. Tapi harus dijaga juga supaya ada active case finding. Sehingga kalau di kecamatannya itu positivity-nya rendah, dan kemudian di desa itu juga demikian, ini pembelajaran di sekolah pasti akan lebih baik. Jadi oleh karena itu yang namanya testing tidak dicabut. Testing harus dikerjakan, termasuk juga di rumah sakit untuk pengobatan. Kalau ada orang demam, panas, maka dia harus memeriksakan diri. Jadi inilah yang mungkin yang harus disampaikan ke masyarakat, sehingga tidak ada salah penafsiran. Demikian Pak. Jadi yang dilonggarkan itu screening untuk perjalanan domestik, tapi syaratnya harus sudah lengkap minimal dosis kedua ya Pak Alex ya, tadi itu ya. Baik. Sebelum lanjut Pak Alex, saya sapa dulu, kita sudah ada Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Kang Dedi Rahim. Assalamualaikum, Kang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Marji. Selamat pagi, Pak Alex. Ini Kang Dedi lagi positif, tapi kita ajak ngobrol ini. Karena by Zoom ya, kalau ketemu nggak mungkin. Cepat sembuh, Kang Dedinya. Saya udah negatif udah lama. Jadi saya ikut prosedur. Tadi kata Pak Alex kan ikuti prosedur kesehatan, prokes, ikuti aturan kementerian. Jadi sebetulnya saya hari ketiga sudah negatif, kemudian saya hari keempat saya PCR juga negatif. Tapi karena di Peduli Lindungi kan 10 hari ya, baru bisa aktif lagi, jadi ya saya ikuti aja. Jadi saya isoman aja sambil aktivitas yang lain-lain. Ya, di rumah aja. Berarti ini masih isoman ya, Kang Dedi ya? Kalau status isoman sampai besok ya, sampai tanggal 13. Berarti Kang Dedi semenjak pandemi udah kena berapa kali COVID? Alhamdulillah baru sekali ini. 2 tahun terakhir kita berjuang ya. Dibuka oleh Pak Bima waktu itu 19 Maret 2020. Saya penutupan ini Maret 2022. Gitu. Jadi memang kelihatan. Sudah booster, Kang Dedi sudah booster? Saya sudah booster 3 kali. Alhamdulillah nggak ada gejala sama sekali. Saya PCR gara-gara saya mau nengokin anak saya yang hamil. Jadi saya PCR ternyata positif. Padahal saya nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada sama sekali nggak ada gangguan kesehatan. Ya makanya saya berpikir ada ribuan orang seperti saya yang tidak dipaksa PCR, tapi beredar kan gitu kan. Nah, mungkin itu kurang lebih gambaran tadi Pak Alex, memang harus kontak tracing dan testing ya tadi diperbanyak memang karena salah satunya mungkin
model-model seperti saya ini ada ribuan di luar sana. Iya. Tanpa gejala ya, karena memang sudah divaksin lengkap, bahkan sudah booster ya. Itu tadi menengok anak yang hamil, itu memang persyaratan rumah sakit atau keinginan Kang Deddy sendiri? Ya, sebetulnya permintaan anak saya. Anak saya kan kebetulan domisilinya di Belanda. Jadi hamil, pulang ke Indonesia, dia mau balik. Dia juga mau PCR untuk tiket pesawat ya. Untuk memastikan dia bisa terbang, saya diminta sebelum ketemu dia saya PCR dulu, ya udah saya PCR gitu. Dan hasilnya positif dan ya udah saya ikut prosedur. Akhirnya nggak bisa nganter anak juga ke bandara begitu. Iya. Tapi Kang Deddy berasa nggak kira-kira kenanya di? Apanya? Kenanya di mana kira-kira? Kalau saya sih kan aktivitas boleh dibilang padat ya, tinggi ya. Apalagi setelah masuk di menjelang Idul Fitri kan masuk Isra Mi'raj ya. Itu kan banyak sekali undangan-undangan di wilayah untuk menghadiri kegiatan perayaan Isra Mi'raj. Dan sebagian besar kan sebetulnya masyarakat merasa sehat aja begitu kan. Kadang-kadang banyak sekali yang nggak pakai masker. Kadang-kadang kita juga kebawa juga lagi kumpul ngobrol sambutan ya, atau lagi ngobrol, kadang-kadang kebuka juga. Jadi memang itulah tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi meskipun sudah indikasi penurunan kasus harian kan sudah terlihat sangat menurun tajam ya. Iya, oke. Jadi kalau Kang Deddy anak nggak mau datang dari Belanda, bisa jadi nggak tahu kalau Kang Deddy nggak tahu kena COVID ya. Iya betul. Dan banyak ribuan orang seperti Kang Deddy ya. Oke. Atur nuhun Kang Deddy. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Saya sapa juga epidemiolog dari UI, ada Pak Pandu Riono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pandu. Masih di mute Pak Pandu? Nyuwun sewu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Pandu ya? Alhamdulillah. Sehat. Kita ketemu lagi. Semangat nih kalau ngobrol sama Pak Pandu, karena setelah lagi kalau kata Pak Pandu, siap-siap nih. Insya Allah akhir tahun ini sudah identik kata Pak Pandu, ya kan? Iya. Insya Allah. Saya belum tentu benar kan? Siap. Oke, terima kasih waktunya Pak Pandu. Kita juga sudah bersama Mbak Devi Rahmawati. Beliau adalah pengamat sosial dari UI. Mbak Devi. Halo Assalamualaikum, Mas. selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih waktunya untuk Trija FM. Terima kasih. Ini kayaknya didominasi warga Depok di hari ini kita ya, polemiknya narasumbernya. Iya, Depok kan kota dunia. Oh sedap, ya. Oke, lanjut saya ke Pak Alex lagi ya. Pak Alex tadi sudah disinggung mengenai yang dilonggarkan itu syarat perjalanan domestik, tapi itu pun untuk yang sudah vaksin lengkap ya, dosis kedua dan sudah di booster. Yang lainnya masih tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi yang dilonggarkan itu memang persyaratan perjalanan, bukan protokol kesehatannya. Tapi bagaimana dengan jaga jarak? PT KAI sudah tidak ada pembatasan, kemudian MUI juga sudah mengeluarkan bayan. Kemarin kita ngobrol dengan orang MUI, mulai rapat lagi nih Sabsolat Pak Alex. Apakah memang ada rekomendasi atau ada komunikasi dari Satgas? Ya, jadi bahwa kita sekarang kan memaksimalkan aplikasi Peduli Lindungi. Dari aplikasi Peduli Lindungi itu memang di situ ada catatan kita mengenai vaksinasi, dan kemudian bila mana kita ada pemeriksaan laboratorium, dia akan tercatat di situ apakah negatif ataupun positif, sehingga memberikan reaksi beberapa warna. Jadi warna hijau itu sebenarnya kita bisa kemana-mana. Dan kemudian kalau warna hitam, ya kita memang diisolasi. Tapi sebenarnya untuk warna hitam ini ada perbaikan revisi yang terbaru. Kalau dia memang sudah hari ke-5 atau hari ke-6 dia sudah menjalani isolasi dan kemudian dia pemeriksaan PCR dan PCR-nya itu negatif, nanti itu akan langsung menjadi warna hijau. Jadi tidak perlu menunggu 10 hari. Jadi kecuali kalau dia tidak melakukan pemeriksaan tambahan. Nah, kemudian yang berikut juga bahwa harus disampaikan juga kepada orang-orang yang masuk ke ruang publik, kalau dia bergejala batuk ataupun dia demam ataupun dia panas dingin, maka dia jangan memaksakan diri harus masuk ke dalam ranah publik. Apakah itu dia ke mal, ke sekolah, ataupun dia ke kantor,
ataupun juga dia melakukan kegiatan ibadah. Jadi memang kita memacu, karena kita sudah 2 tahun ya, memacu masyarakat itu supaya bisa juga melakukan self-assessment. Ya. Jadi self-assessment ini penting supaya dia bisa mengukur dirinya. Termasuk juga kalau dia punya komorbid. Kalau dia punya komorbid, maka dia sudah tahu bahwa dia diabetes, hipertensi, ataupun gagal ginjal. Maka kalau memang ini tidak terkontrol, ataupun juga masih dalam keadaan belum stabil, untuk tidak memaksakan dirinya juga masuk ke dalam ranah publik yang membuat dia bisa terinfeksi. Kendati pun dia sudah vaksinasi. Jadi vaksinasi itu meningkatkan imunitas, tapi komorbid juga perlu juga dikontrol. Jadi masalahnya di Indonesia, penduduk yang dengan komorbidity cukup tinggi, misalnya dengan diabetes, mereka yang dengan dislipidemia, dengan gangguan metabolik, itu cukup tinggi. Jadi termasuk juga mereka yang dengan obesitas. Jadi ini juga harus menjadi catatan karena laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa banyak yang sudah divaksinasi tapi karena komorbidnya tidak terkontrol, ini yang membuat mereka masuk rumah sakit. Dan akhirnya membuat juga ada angka kematian. Dan memang perlu penelitian lebih lanjut juga karena sampai saat ini kita masih dilaporkan setiap hari ada 200, 250 yang dikatakan meninggal karena COVID. Dan memang dari berbagai catatan bahwa banyak yang meninggal ini adalah dengan komorbid. Jadi oleh karena itu, walaupun sekarang banyak penyelenggara kegiatan, penyelenggara pelayanan membuat pelonggaran dalam soal antrian, dalam soal kehadiran, apalagi kita sekarang PPKM level 2, kapasitasnya sudah semakin tinggi, bahkan sampai 75%. Itu membuat memang tetap bagaimana protokol kesehatan itu bisa diterapkan. Walaupun jaga jarak mungkin sudah tidak menjadi catatan, tetapi pemakaian masker masih dianjurkan. Jadi dalam hal ini juga misalnya kita untuk antrian di bandara misalnya, untuk check-in, kita manfaatkanlah self check-in, ketimbang kita harus antri panjang. Demikian juga untuk boarding. Tapi salah satu yang kita lihat sekarang di dalam penerbangan, kita lihat sekarang flight attendant, itu para pramugari, itu sudah bertindak sebagai satgas itu di pesawat. Jadi kalau ada orang berbicara banyak, mereka tegur. Dan kalau ada dalam perjalanan di bawah 2 jam, memang makanan dibagi, tapi tetap diumumkan tidak boleh makan minum. Kecuali kalau dia mau minum obat, itu diperbolehkan. Jadi artinya memang ini satu gambaran yang baik, bahwa setiap penyelenggara kegiatan itu bertindak sebagai satgas. Jadi artinya di penerbangan contohnya flight attendant. Kalau kita mau turun, dia bilang nomor 1 sampai nomor 10 baru berdiri, ambil barang, baru bisa keluar satu persatu. Kalau dulu kan enggak, yang nomor 34 juga bisa datang untuk langsung ke depan. Oke, baik. Dan kemudian langsung mau ambil barang. Sehingga sekarang sudah enggak lagi. Jadi artinya inilah perilaku inilah yang harus dirubah di masyarakat. Karena pandemi ini bisa saja bukan COVID, bisa juga ada yang lain-lain lagi. Jadi memang kesadaran ini yang harus diatur. Oke, baik. Pak Alex, apakah gambaran-gambaran tadi dan kebijakan pemerintah tadi menandakan bahwa pemerintah sudah bisa mengendalikan pandemi dan sedang bersiap untuk menuju masa transisi? Ya, artinya pemerintah tetap dalam soal konsep pemulihan ekonomi harus diiringi dengan pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, budaya, sosial, agama, ini harus serentak. Hanya di dalam pemulihan ini harus ada regulasi yang mengatur injak rem, injak gas. Jadi ini yang harus diatur. Dan kita ingat bahwa kasus infeksi dan kasus penularan ini tidak sama semua gambarannya, performansnya di setiap provinsi, kabupaten, kota. Jadi oleh karena itu aturan-aturan ini juga diberikan kepada bupati, wali kota untuk bisa mengatur daerahnya. Jadi bisa saja aturan yang diterapkan untuk aglomerasi Jakarta, Jabodetabek, belum tentu bisa itu diterapkan sama dengan misalnya di Kalimantan Utara, ataupun misalnya di Batam. Jadi demikian juga bahwa kasus di sini melandai, tapi bisa saja di 9 provinsi ada kasus sudah mulai menaik. Jadi oleh karena itu ini yang harus kita lihat. Karena kita nggak boleh meng-copy paste misalnya di Belgia sama Denmark. Karena Denmark itu kan hanya seluas Jawa Barat.
Jadi sementara Indonesia ini kan dari mulai Sabang sampai ke Merauke. Jadi artinya kita harus memberikan gambaran yang memberikan keleluasaan kepada Pemda, khususnya provinsi, kabupaten, kota, untuk mengelola penanggulangan COVID ini sesuai dengan instruksi Mendagri yang sudah dikeluarkan setiap 2 minggu. Termasuk di situ kontak tracing. Jadi pencapaian kontak tracing, pencapaian vaksinasi itu tanggung jawabnya Pemda. Jadi bupati, wali kota, dan juga gubernur harus benar-benar concern dalam rangka penanggulangan COVID ini, seberapa besar kontak tracing ini terimplementasi. Yang kedua, seberapa besar capaian vaksin bisa di-reach. Jadi no one left behind. Jadi walaupun dia misalnya lansia, dia nggak bisa pergi keluar karena stroke misalnya, ini harus dikejar ke rumah, door to door. Jadi oleh karena itu memang PPKM di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan ini memang harus benar-benar diberdayakan. Dan kata kuncinya di sini memang Bapak RT, Bapak RW. Jadi orang yang sakit, orang divaksinasi, siapa yang belum, dan siapa yang harus pergi di isoter, ini memang Bapak RT dan Bapak RW di bawah lurah, di bawah kepala desa, memang memegang peran penting. Karena ini adalah perjuangan semesta kita. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Alex Ginting. Dan alhamdulillah kita juga saat ini sudah bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya sapa Dr. Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Nadia. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Margi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sehat ya Dr. Nadia ya? Alhamdulillah. Oke, tadi disinggung mengenai vaksinasi. Mungkin kita ingin update nih mengenai vaksinasi karena ini kalau kata Pak Pandu menjadi kunci bagaimana kita mengendalikan pandemi ini. Dr. Nadia, silakan. Ya, kalau kita bicara vaksinasi ya, kalau target kita dengan 208 juta, itu sudah 193 juta yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau 93%-nya. Sementara kalau dosis kedua itu sudah 150,5 juta atau 72,25%. Sementara memang untuk vaksinasi dosis ketiga ini baru 6,5%. Nah, memang isu yang seperti kita ketahui bersama ya, bahwa yang menjadi concern kita adalah melakukan percepatan vaksinasi kepada lansia. Karena lansia vaksinasi dosis keduanya ini masih 12,3 juta, sementara dosis keduanya itu 16,4 juta. Sementara kerentanan itu paling tinggi ya kalau kita lihat pada lansia. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa target kita saat ini bukan hanya 70% pada 208 juta, tapi kita berharap bahwa 70% daripada masyarakat untuk menuju mempersiapkan kunci kita mencapai endemi tadi adalah 70% dari total masyarakat kita minimal sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, kita sudah coba hitung-hitung itu Mas Margi ya, kalau misalnya terhadap sasaran 270 juta, dosis 1 tadi kurang lebih sekitar 72%. Sementara dosis keduanya yang tadi kita 72%, kalau terhadap sasaran 270 juta itu 56%. Oke. Nah, begitu. Ya, oke. Dan apakah Kemenkes diajak bicara oleh Pak Luhut ya, artinya mungkin ada masukan sebelum Pak Luhut mengambil kebijakan mengenai pelonggaran aktivitas, artinya situasi tadi juga menjadi pertimbangan untuk pelonggaran aktivitas perjalanan misalnya. Ya, tentunya selalu ada pertama rapat koordinasi yang dilakukan di akhir minggu, kemudian secara tentunya rutin juga dilakukan rapat terbatas ya bersama Pak Presiden dengan tentunya berdasarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan pada rapat koordinasi sebelumnya. Dan pada rapat koordinasi ini bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi juga mengundang pihak-pihak lain, termasuk juga para ahli. Saya rasa Pak Pandu juga sering ini hadir pada pertemuan ini untuk memberikan masukan. Pak Alex juga dari tentunya BNPB juga diminta. Jadi memang pembahasan ini kita tidak hanya melihat dari sektor kesehatan saja, tetapi Mas Margi kita
kita melihat dari berbagai aspek ya tentunya. Dan kembali lagi setiap pelonggaran aktivitas itu selalu dilakukan tentunya berdasarkan bukti-bukti ilmiah ataupun informasi-informasi perkembangan ilmiah, tapi juga kita melihat situasi dari masyarakat kita sendiri dan tren tadi laju penularannya seperti apa. Jadi sangat dinamis ya untuk tentunya perkembangan kebijakan yang akan kita ambil dalam masa transisi menuju endemi ini. Oke. Sama seperti yang saya tanyakan ke Dr. Alex tadi, dari Kemenkes, apakah ini bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah sudah bisa mengendalikan pandemi sehingga kita sedang bersiap menuju ke endemi, Dr. Nadia? Ya, kalau kita lihat dari indikator di peningkatan kasus ya, yang mungkin kita sebut sebagai gelombang ketiga ini, di mana kalau kita lihat kasus harian ini memang sudah terjadi tren penurunan. Kita bisa lihat bahwa selama lebih dari 15 hari tren penurunan ini terjadi terutama di Jawa Bali, dan kemudian di luar Jawa Bali pun sudah terjadi penurunan kasus. Kalau kita lihat setidaknya pada minggu ini hanya tinggal 4 provinsi ya, terutama yang masih terjadi peningkatan kasus. Yang lain itu sudah memang tren penurunan kasus, dan ada sebagian kecil yang memang kasusnya masih pada tahap pelandaian kasus. Jadi provinsi yang masih terjadi tren peningkatan kasus itu seperti Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Aceh. Jadi hampir sebagian besar ini berada di luar Jawa Bali. Dan kalau kita lihat indikator-indikator lainnya, baik itu positivity rate juga terjadi mulai tren penurunan, tingkat perawatan rumah sakit juga terjadi penurunan, dan bahkan kalau kita lihat laju penularan atau yang kita sebut sebagai reproduction number itu juga sudah mulai turun, walaupun memang kalau kita lihat angkanya itu masih secara nasional di atas 1, tapi ada beberapa daerah di Jawa Bali terutama itu sudah, di regional Jawa Bali itu sudah kurang dari 1, walaupun hanya 0,96 atau 98. Jadi artinya melihat kondisi seperti ini, kita sudah bisa mengatakan ya bahwa peningkatan kasus yang terjadi ini sudah kita bisa tekan dan bisa kita kendalikan, dan sebenarnya ini belum selesai ya Mas Margi ya, karena kita tahu target kita adalah menurunkan kasus serendah mungkin. Kita pernah kasus kita itu hanya 200 sampai 250 per hari dengan angka kematian itu kurang dari 20. Nah, ini yang ingin kita capai, bahkan positivity rate kita pada waktu itu adalah 0,1% ya. Jadi target inilah yang ingin kita capai dalam rangka menyiapkan kita dalam kondisi pengendalian pandemi. Reproduction number yang kurang dari 1 ini harus terus dipertahankan sampai kurun waktu tertentu, mungkin 6 bulan seperti itu, supaya betul-betul memastikan penularan itu betul-betul pada level yang sangat rendah. Ya, oke. Ibu Nadia, setelah pemerintah melonggarkan untuk syarat perjalanan domestik ya, ini kan memang sudah terjadi tren peningkatan perjalanan, termasuk misalnya untuk MotoGP yang tadinya orang masih nahan-nahan karena syarat perjalanan, sekarang sudah mulai banyak yang memesan dan sudah mulai cukup ramai info-info mengenai kedatangan masyarakat ke sana. Apakah memang pelonggaran ini tidak ada kekhawatiran dari Kemenkes misalnya bahwa akan ada potensi peningkatan kasus baru lagi karena kita kan bersiap menghadapi Ramadan dan Idul Fitri? Ya, potensi penularan kasus masih mungkin terjadi ya kalau kita melihat tadi reproduction number kita itu kan masih di atas 1, artinya masih ada penularan yang cukup tinggi, dan kalau kita lihat positivity rate kita juga masih sekitar 13%, 14% ya Mas Margi. Jadi potensi penularan itu bisa saja terjadi. Memang tadi disampaikan bahwa kunci untuk menekannya adalah dengan percepatan vaksinasi, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan dulu, supaya kelompok rentan tadi itu betul-betul terlindungi. Karena kan kita sudah lihat ya datanya bahwa yang kemudian kasusnya parah atau meninggal itu adalah terutama pada orang-orang kelompok rentan. Jadi prioritas utama tentunya kita utamakan pada kelompok rentan ini. Nah, yang kedua adalah kita akan mengantisipasi sebenarnya bahwa peningkatan kasus tadi adalah suatu hal yang menjadi potensi, tapi selama mitigasinya kita siapkan, Mas Margi. Jadi artinya mitigasi itu bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya orang positif
itu cenderung kan tidak bergejala atau gejala ringan. Nah, jadi yang paling penting peningkatan kasus itu masih bisa kita tangani dengan baik dan tidak menjadi beban fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, nanti apakah kemudian tren terjadinya peningkatan kasus ini berpotensi untuk kemudian menyebabkan lonjakan kasus di mana ini akan menjadi tekanan bagi fasilitas pelayanan kesehatan atau menjadi potensi akan sulit kita kendalikan, maka tentunya akan kita lakukan evaluasi kebijakan ya supaya hal ini bisa dicegah seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Nadia dari Kemenkes Republik Indonesia. Sekarang saya ke Pak Wali, Pak Muhammad Idris, Wali Kota Depok. Pak Wali. Ya. Oke, Pak, kalau di Depok bagaimana Pak? Setelah pengumuman dari Pak Luhut, ada situasi yang semakin meningkat ya, karena Depok ini sudah cukup lama nih seperti nggak ada pandemi ya, karena memang padat penduduk juga ini. Silakan Pak Wali. Terima kasih. Saya sapa dulu nih. Ada apa yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya manggilnya abang aja ya, biar selalu muda nih, Bang Alex, ya, Bang Sarman, dan juga Ibu Dokter Nadia, Dokter Nadia dari Kemenkes. Kang Dedi ini adik saya karena usia saya lebih tua, tapi dari sisi usia kota ya Kang Dedi ini adalah akang saya, abang saya ya, karena saya Depok ini lahir dari kandungan ibunya yaitu Bogor. Juga Pak Pandu sebagai bedol dari UI dan juga biar tetap muda saya panggil Cik aja ya, Cik Devi ini. Terima kasih dan teman-teman semua dari Trijaya FM yang saya hormati, yang saya banggakan. Depok sejak penetapan level 2 ini masyarakat semakin, tadi sudah diprediksi sebelumnya, memang semakin dalam tanda petik di satu sisi senang gitu, tapi di sisi lain ada yang sesuatu yang negatifnya, yaitu semakin longgar. Nah, kami teringat waktu alun-alun Taman Alun-alun Kota Depok dibuka ketika level 3 kemarin. Pada hari Minggu itu pengunjungnya sampai sempat capaian, kami ada konternya gitu ya di taman itu, kami konter itu sampai 25.000 pengunjungnya. Akhirnya kita tutup dan kita bubarkan masyarakat pada saat itu. Dan setelah itu saya ngambil kebijakan hari Minggu tutup. Wah, itu adalah di Instagram ya, di Facebook, bahkan di WA saya sendiri ya, dalam tanda petik tadi mengecam lah. Kenapa ini kan taman terbuka apa segala macam. Tapi ya begitulah masyarakat, dan apapun kebijakannya pasti ada resiko. Ini yang pertama, sehingga dengan level 2 ini mereka semakin akan menuntut kepada kami tempat-tempat publik yang kami punya 56 taman di 63 kelurahan, dan kemarin kami tutup. Nah, sekarang mereka menuntut untuk dibuka kembali. Kenapa kami tutup? Karena memang mohon maaf masyarakat kebanyakan masyarakat memang nggak disiplin. Termasuk mohon maaf, saya punya 3 pengajian besar. Saya masih ngajar ngaji, Mas. Ya, siap Pak Ustadz. Majlis taklim ya gitu. Gitu. Ada 3 pengajian besar, sampai sekarang saya belum berani buka. Bukan permasalahan tadi persentase kapasitas tempat, bukan, tapi memang belum bisa disiplin masyarakat, susah pakai masker. Jadi saya pernah ngisi satu pengajian, diundang karena memang teman saya yang undang, teman dekat saya datang, yang pakai masker cuma saya doang gitu. Jadi saya malu hati kan, saya buka atau gimana, kata ajudan saya, gimana Bang, saya bilang, saya konsultasi juga ke ajudan saya, jangan Pak gitu, tetap aja bermasker ya, sampai kondisinya seperti itu. Nah, sehingga muncullah ide kami untuk tagline kami, buat tagline ini, tagline motivasi bahasa saya itu dengan istilah kode hatiku. Kita memasyarakatkan kode hati ini, artinya Kota Depok sehat, Indonesia kuat. Itu kode hatiku. Nah, ini yang kita inikan ke masyarakat, bahwa bagaimanapun kondisi Kota Depok ini punya kekhasan yang sangat luar biasa dari sisi demografi, yaitu banyak penduduknya ya, dalam hitungan BPS itu sampai 2,2 juta ya, yang terakhir, atau 2.050.000, dan padat penduduk. Kepadatan penduduknya itu yang paling padat adalah Pancoran Mas, Cimanggis, Sukma Jaya. Itu rata-rata 12.000 per kilometer.
Ya, ya artinya per meter tuh ada 12 orang gitu, di wilayah ini. Nah, sehingga benar ketika isu Omikron bergulir, itu kasus terbesarnya di 3 kecamatan ini. Ya, 3 kecamatan ini, di samping memang warga di sini rata-rata bekerjanya di luar Depok. Ya, aktivitasnya di luar Depok. Di antaranya Bang Alex nih, dia orang Depok tapi kemana-mana kalau Bang Alex. Iya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menjadi catatan kami. Dan masyarakat tadi kelonggaran masyarakat sampai semacam berdalih kepada aparat kami bahwa di kami udah kosong kok di kelurahan kami sudah sedikit nggak ini gitu. Nggak ada kasus. Saya sangat teringat sekali dengan pesan Pak Menteri Dalam Negeri waktu itu, Pak Tito, dia bilang kalau masalah virus menular, ya penyakit menular ini satu kasus pun kita harus hati-hati. Satu kasus bisa menularkan 2, 3, 4 terus dan seterusnya. Ternyata benar ketika kasus Omikron ini satu kelurahan saya saja, misalnya kelurahan saya dulu tinggal Desember itu tinggal 2 kasus, tinggal 2 pasien isolasi. Nah, terus ketika Januari apalagi Februari sampai 500 satu kelurahan. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran juga yang selalu kami ingatkan kepada masyarakat. Jadi tetap protokol kesehatan 5M kami tambah 1D. Ya, karena masih banyak orang yang enggan vaksin. 1D itu divaksin. Ya, ada 5M, D1 adalah D divaksin. Nah, ini yang terus kami pacu. Khususnya dosis 2 lansia ini belum sampai 70%, hanya 65%. Ya, yang dosis 1-nya lansia sudah 78,36%. Ya, dosis 3-nya masih rendah memang 7,18%. Maka itu terus kami lakukan untuk vaksinasi ini secara efektif. Ya, karena skenario kami menghadapi tadi peralihan dari pandemi ke endemi, ya kami harapkan skenario terbaiknya adalah vaksinasi yang efektif. Ya, skenario terbaiknya. Skenario dasarnya tentunya mengelola COVID menjadi penyakit musiman. Ya, seperti kata di Kemenkes, ya, jadi flu biasa, tapi kita berdisiplin. Makanya kami mengeluarkan peraturan daerah tentang protokol kesehatan. Sekarang sedang dievaluasi oleh gubernur, ya Perda ini. Nanti ketika ada kondisi-kondisi darurat, kami sudah punya peraturan daerah. Yang sebelumnya kami buat tahun 2017 itu ada sistem kesehatan daerah, itu sudah kami buat perdanya. Yang perda kedua ini sudah disahkan dengan bersama DPRD, sedang dievaluasi oleh gubernur. Sehingga nanti dalam hal-hal tindakan-tindakan termasuk juga sanksi pada masyarakat bisa diterapkan dengan adanya peraturan daerah. Ini sudah kami siapkan. Skenario terburuknya adalah mitigasi ancaman varian baru. Mudah-mudahan nggak terjadi ini. Ya, ini sedikit lagi Ramadan, pasti mereka sudah rindu dengan Ramadan, Idul Fitri, rindu dengan pulang kampung. Nah, apalagi ada kebijakan tentang masalah tidak lagi, mereka bilang, orang dapat bilang, alhamdulillah kalau naik kereta, naik pesawat nggak dicolok-colok lagi hidung kita, katanya gitu. Nah, ini menjadi sesuatu bagi kami. Saya sendiri selalu ketika istri saya keluar kota segala macam, saya bilang jangan masuk rumah dulu sebelum di swab. Ya, di swab dulu istri saya tuh di rumah sakit, ada di laboratorium. Nah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Walaupun memang secara umum semuanya terjadi penurunan kasusnya, tapi masih tinggi memang. Perharinya itu di Depok masih 300-an. 300 yang sebelumnya sampai 2000 ya. Itu yang ketahuan ya Pak Wali ya? Hah? Itu yang ketahuan ya 300. Yang ketahuan di swab. Sebab sekarang ini yang flu segala macam sudah lihat gejala demam, dia berinisiatif udahlah nggak usah dicolok hidungnya gitu. Akhirnya saya diam aja di rumah, isolasi sendiri, yang penting minum obat, konsultasi dokter via telepon, dia pesan obat dari apotek, datang ya sembuh 3 hari, 5 hari, dia sembuh, dia keluar. Ya, padahal kan nggak tahu juga dia positif tadi, nggak, kalau 3 hari 4 hari kan tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh Kemenkes. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi kebanyakan lah, tidak semuanya ya. Kalau kaum terpelajar itu sudah disiplin rata-rata 14 hari ketika ada gejala walaupun tidak swab, mereka isolasi sendiri lalu mereka keluar. Misalnya seperti itu, sudah ada kesadaran.
Ya, sehingga kata kunci daripada suksesnya pengalihan atau peralihan dari pandemi ke endemi ini adalah disiplin masyarakat. Oke, Ya, disiplin baik. masyarakat. Ya, Ya, oke, seperti itu. baik. Atau jangan-jangan banyak masyarakat Depok yang menganggap pandemi udah selesai nih Pak Wali. Kalau wilayah-wilayah, mohon maaf, wilayah-wilayah yang di pinggir ya, bukan di tengah kota Depok tuh maksudnya Pancoran Mas, Beji itu masih ini banyak. Tapi yang bisa kita bilang di desa-desa gitu, di kelurahan-kelurahan yang bernuansa desa, itu ya dari dulunya memang begitu. Ya, yang namanya masker segala macam itu wah luar biasa, apalagi orang ngaji disuruh masker, apalagi sholat disuruh berjarak, wah itu berantem dulu. Gitu. Iya, berantem dulu. Kalau kita nggak turun tangan itu ya, sama TNI Polri tentunya ya masyarakat kurang kesadaran itu. Oke, kemarin MUI sudah mengeluarkan bayan ya mengenai sab sholat ini ya, Pak Wali. Oh iya, mohon maaf satu lagi, saya ini pelajarin ya juga Bang untuk Kang Dedi nih ya. Jadi saya terus terang sekarang diundang Maulid, diundang Isra Mi'raj, belum mau datang. Gitu. Bukan masalahnya nggak suka masyarakat, enggak. Permasalahannya masyarakat dibilang Pak protokol kesehatan nggak bisa, saya bilang. Saya sudah pengalaman beberapa kali, wah udah luar biasa. Janjinya 50 orang yang datang, ketika wali kota tahu wali kota datang, saya datang ke sana 300 orang Mas. Akhirnya saya bilang panitia ini melanggar janji, saya bilang. Saya pulang balik kanan. Risikonya apa ya? Risikonya tadi dalam tanda petik mengecewakan memang. Ya. Nah, tapi setelah itu kita jelaskan, camat saya minta untuk menjelaskan kepada masyarakat ini nggak bisa ditolerir, ya 1-2 orang dan sebagainya. Saya pernah satu acara lagi kumpul minta 70 orang di Bogor ya, tempat indoor. Saya bilang saya nggak mau tahu, yang penting pesertanya harus swab. Ya, datang ke kantor saya, misalnya pendeta, guru ngaji segala macam mau ketemu, saya minta swab dulu. Ya, minta swab dulu sehingga inilah yang memang berat gitu, berat sekali untuk menghadapi hal seperti ini. Ya, tapi itu harus kita lakukan. Ya, termasuk sholat Jumat. Ya, sholat Jumat kita pilih-pilih tempat-tempat yang disiplin. Pernah suatu saat saya jalan ke daerah Tapos itu kami nggak dapatkan tempat yang memang benar-benar memenuhi protokol kesehatan. Satu masjid ada di kompleknya Pak Wapres, itu satu-satunya masjid yang saya dapatkan yang relatif bisa disiplin. Akhirnya, tapi saya nggak bisa kalau ngejar ke tempat itu nggak bisa. Akhirnya apa? Saya putuskan saya menggunakan fatwa MUI. Ya, dalam kondisi seperti ini saya mengambil daripada risiko yang berat, saya sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Nah, hal-hal seperti ini yang kan tidak semua orang bisa mengambil keputusan seperti itu. Itu jadi kesadaran kedisiplinan masyarakat. Terima kasih. Tapi sekarang ada masjid bagus yang baru diresmikan ya, Pak Wali ya. Iya. Masjid Selamat, mohon At-Thahir. maaf. Saya nggak hadir kemarin karena saya Sukabumi ke Garut. Oh, padahal ada RI 1 ya. Iya. Siap, oke. Terima kasih Pak Wali. Sekarang kita lanjut ke Pak Pandu dulu, Pak Pandu Riono, epidemiolog dari UI. Kita ingin pencerahan juga ya, Pak Pandu. Tadi kita sudah mendapat gambaran dari Satgas, dari Kemenkes dan juga dari unsur pemerintah daerah. Nah, kita ingin pencerahan dari sisi epidemiolog. Sebenarnya bagaimana situasi pandemi kita hari ini, Pak Pandu? Situasinya pandemi masih terjadi ya. Artinya penularan masih ada. Atau apakah tinggi atau rendah itu sulit kalau testingnya masih terbatas. Tetapi kita tahulah Omikron ini penularannya sangat tinggi. Dan kalau kita memastikan, saya biasanya lihat di mana di Jawa Bali itu semuanya kasus yang terkonfirmasi sudah menurun. Angka yang dirawat di rumah sakit dan yang meninggal memang jauh lebih rendah dibandingkan Delta. Jadi memang secara makro tingkat keparahan dari lonjakan Omikron ini tidak sedahsyat Delta. Kenapa bisa terjadi demikian? Tadi karena imunitas penduduk sudah cukup tinggi. Artinya sebagian besar penduduk pernah terinfeksi sehingga membentuk antibodi, dan vaksinasi juga sudah dilakukan oleh sebagian besar penduduk. Tetapi
saya sedikit berbeda dengan teman-teman dari Kemenkes. Kalau saya targetnya nggak 70%, kalau bisa 100%. Jadi semua penduduk harus mempunyai imunitas, jangan ada 30% yang tertinggal. Karena dari hasil survei kemarin yang dilakukan bulan November dan Desember, memang tingkat penduduk imunitas kita cukup tinggi. 90% penduduk Indonesia itu secara rata-rata sudah imun. Jabodetabek yang paling tinggi. Ya, mungkin kombinasi antara pernah terinfeksi sama vaksinasi. Tetapi masih ada sekitar 15% yang tidak pernah terinfeksi dan belum dijamah atau dilakukan vaksinasi. Jadi masih naif, masih blank, nggak punya senjata. Nah, ini berbahaya kalau ada terinfeksi. Karena kelompok ini mungkin saja lansia, mungkin juga sudah komorbid. Jadi kita akan bisa melihat kematian. Kematian itu sebagian besar karena komorbid yang sudah kronis ya, yang sudah kronis, gagal ginjal, jantung, kanker dan sebagainya. Dan lansia. Tetapi kalau kita lihat data yang lebih cermat, itu risikonya bisa lebih rendah kalau divaksinasi. Artinya imunitas menjadi senjata utama andalan kita kalau kita mau menyelesaikan pandemi. Itu tidak ada tawaran lagi. Kalau kita mau menyelesaikan pandemi, imunitas penduduk harus ditingkatkan. Berapa banyak? Kalau bisa semuanya. Kenapa kita harus 70%, 80%, 90%? Kalau target harus setinggi-tingginya dan secepat-cepatnya. Jadi motivasinya di sana. Ya, kalau kita ingin menyelesaikan pandemi, kalau Indonesia ingin sebagai negara yang pertama di dunia atau negara yang di kawasan Asia yang bisa menyelesaikan pandemi dengan cara-cara kita sendiri. Baik. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Artinya Pak Pandu, pandemi saat ini sudah bisa dikendalikan oleh pemerintah? Sebagian, tapi potensial masih bisa tidak terkendali kalau ada varian baru. Ya, ingat nih, sekarang kita udah turun. Belajar dari pengalaman Inggris dan pengalaman negara lain yang dibuka protokol kesehatannya begitu saja, sekarang terjadi kenaikan lagi. Jadi, karena apa? Karena penularan masih ada, virus masih beredar di masyarakat. Terutama adalah anaknya Omikron ini, yang BA2 ini. Jadi Hong Kong, Cina, dan sebagainya sekarang lagi mengalami kenaikan karena anaknya Omikron yang BA2. Kita BA2 aja masih sekitar di bawah 20%. Kalau mereka sudah di atas 80%, terjadi kenaikan lagi. Memang BA2 ini dibandingkan BA1 anak pertama, anak kedua, sudah ada anak ketiga, BA3 dari anaknya Omikron. Jadi ini adalah kita menghadapi bagaimana menghadapi virus yang selalu berevolusi. Dan evolusinya kita tidak bisa predik. Ada sesuatu faktor X yang manusia masih punya keterbatasan. Karena itulah imunitas menjadi penting. Oke, baik. Ya kan? Jadi imunitas ini yang bisa mengatasi kalau toh nanti ada penularan baru dan varian baru, tapi sebagian besar penduduk sudah imun sehingga tidak perlu sakit berat, parah, tidak parah, dan tidak perlu meninggal. Baik. Penularan memang sulit ditekan, tetapi yang kita bisa tekan adalah risiko untuk menjadi parah dan risiko untuk meninggal. Oke, baik. Pak Pandu, ini kan artinya potensi masih ada, tapi seperti yang sudah kita bahas, ini ada kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat dengan berbagai pertimbangan dari pemerintah. Menurut Pak Pandu? Iya, itu kan pelonggaran yang dilakukan masih uji coba, ya kan? Masih kalau untuk karantina, zero karantina, masih uji coba di Bali. Kita sudah rencanakan sejak Desember sebenarnya. Ya kan, sudah Desember. Jadi tidak ada kaitan sama Mandalika, tidak ada kaitan sama tekanan pengusaha, enggak. Semuanya itu adalah kita melakukan calculated risk, jadi risiko-risiko yang sudah dicermati, terhitung. Kalau kita durasi karantina, kita hapus, apa yang akan terjadi? Ya, enggak banyak yang terjadi. Kenapa? Karena sebagian besar penularan bukan dari luar, sudah di dalam negeri. Terus kalau dicabut untuk bebas tes bagi pelaku perjalanan negeri, apakah akan meningkatkan lonjakan? Belum tentu. Kenapa? Karena hanya persyaratan bisa dilakukan kalau sudah imun. Artinya sudah divaksinasi kan? Kalau kita nggak tahu kan, jadi sudah vaksinasi. Anjuran kita pertama adalah yang sudah di booster. Tapi kan karena sejak tahun lalu, sejak kita menjelang lonjakan Delta itu, kendali pandemi itu di tangan Presiden.
tidak lagi di tangan gubernur, jadi presiden yang betul memimpin. Jadi setiap keputusan apapun pelonggaran itu adalah tanggung jawab presiden. Memang pandemi ini harus ditangani oleh presiden dengan semua aparatnya. Nggak mungkin Satgas itu nggak punya kekuatan, nggak bisa merintah gubernur, nggak bisa merintah wali kota. Ya, jadi tahun-tahun pertama itu berantakan sekali bagaimana penanganan pandemi kita. Begitu sudah ditangani oleh pimpinan tertinggi, maka tanggung jawab di beliau. Ya, jadi salah satu keputusannya memang kita masih bebas testing adalah untuk sementara untuk mereka yang sudah divaksin 2 kali. Mungkin nanti bulan depan saya akan tetap perjuangkan untuk diusulkan untuk mereka yang sudah di booster yang bisa menikmati tidak perlu testing untuk PCR atau antigen. Jadi itu adalah alat untuk memotivasi penduduk supaya mau di booster. Karena penduduk Indonesia ini kalau dipaksa, diwajibkan, suka melawan, suka menghindar. Disiplin kita lemah sekali. Jadi sekarang ketahanan kita itu cuma 2, pakai masker dan vaksinasi. Jaga jarak udahlah, kita tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin, apalagi kalau kita menurunkan PPKM sampai level 1, karena memang sudah memungkinkan untuk penurunan, bukan karena masalah lain, ya. Tapi kalau sudah PP1, arus lalu lintas Jabodetabek luar biasa, pengguna KRL menjadi luar biasa. Kalau itu masih dipertahankan harus jaga jarak, maka akan ada masalah lain, tumpukan masyarakat ini menggunakan transportasi umum. Jadi kita sebenarnya semua diperhitungkan dengan cermat, ya. Tetapi kewajiban pakai masker dan vaksinasi itu tidak boleh ditinggalkan. Baik, ya, oke. Pak Pandu Riono, terima kasih, epidemiolog dari UI. Masih ada Bang Sarman Simanjorang dari Kadin Indonesia. Masih ada Kang Deddy Rahim dan juga Mbak Devi, ya, pengamat sosial dari UI. Tapi kita harus break dulu. Ini sudah ada respon dari pendengar Trijaya, nanti akan kita bacakan. Kita sekarang break dulu, pendengar Trijaya, untuk mengikuti Lintas Trijaya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti Polemik Trijaya akan kembali hadir untuk Anda.
Trijaya, Anda masih bersama kami di Trijaya FM, The Real News and Information. Mari Gisari masih jadi host Anda, tentunya di program Polemik Trijaya untuk edisi hari ini, Sabtu 12 Maret 2022. Kita masih bicara tema soal bersiap hidup di era endemi. Masih bersama narasumber kami, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Dr. Alex Ginting dari Satgas COVID-19, kemudian ada Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris, ada Wakil Wali Kota Bogor, Kang Deddy Rahim, kemudian ada Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, kemudian Pak Pandu Riono, epidemiolog dari UI, dan Devi Rahmawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Masih ada kesempatan bagi Anda yang masih mau ikutan ya, kami tunggu di 0812 111 1046, atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM, sampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun ada informasi dari Anda ya terkait dengan tema kita. Oke, sekarang saya ke Kang Deddy Rahim, Wakil Wali Kota Bogor. Kang Deddy, situasi di Kota Bogor bagaimana? Saya dengar kemarin kebijakan ganjil genap di akhir pekan di Kota Bogor sudah ditiadakan ya, diganti kebijakan crowd free night. Apakah memang situasi di Bogor semakin terkendali, Kang Deddy? Ya, sejauh ini memang jumlah kasus harian sudah menurun tajam ya, hampir sama dengan daerah lain di Indonesia. Kemudian juga kasus positif COVID yang masih aktif itu di bawah 5.000 orang, dan bor di kita juga masih cukup rendah di antara 23-25%. Artinya kondisi ini sudah cukup terkendali dan pemulihan ekonomi, kemudian juga memasuki kembali pendidikan tatap muka, serta kegiatan-kegiatan sosial budaya kelihatannya sudah mulai bisa kita lakukan secara bertahap. Nah, namun demikian, tentu yang harus kita pahami semua ya, bahwa meskipun kondisinya sudah turun, sudah landai, jangan kemudian kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif. Saya mendengarkan di beberapa tempat, misalnya ada memperbolehkan kegiatan-kegiatan yang tanpa jarak dan lain sebagainya. Sebetulnya ini cukup berbahaya juga. Takutnya mungkin kita masih situasinya kan belum terlalu pasti ya, apakah betul kalau kemudian kita longgarkan semuanya tidak akan ada lagi kenaikan kasus. Maksudnya di komuter lain, Kang Deddy? Bukan hanya komuter lain, mungkin komuter lain kan mereka satu komunitas ya, mereka sudah paham pakai masker dan sebagainya mungkin ya. Tetapi misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan atau olahraga yang justru crowd-nya ini kan beragam, bukan dalam satu entitas. Nah, ini yang kelihatannya perlu kita tetap waspadai. Jadi bukan berarti saat ini adalah saat yang tepat untuk melonggarkan di semua lini, tetapi justru kita meningkatkan kewaspadaan untuk tidak terjadi lagi lonjakan kasus baru yang kemudian nanti justru akan merugikan kita semua. Sebetulnya itu yang ingin kita pahami dari masyarakat. Ya. Tapi masyarakat Kota Bogor secara umum bagaimana menyikapi kebijakan-kebijakan yang baru ini terkait dengan pelonggaran aktivitas masyarakat? Kalau di Depok kan kata Pak Wali seperti wah budal gitu kan, sepertinya euforia gitu. Nah, kalau di Kota Bogor kumaha Kang Deddy? Kalau di Kota Bogor budalnya sudah lama gitu kan. Justru kita lakukan pembatasan gitu kan. Dengan adanya kebijakan yang baru ini, sebetulnya tadi kita hanya ingin tetap memastikan bahwa prokes itu harus diterapkan. Karena kalau sekarang kan PPKM level 2, masyarakat jangankan PPKM level 2, PPKM level 3 aja kan masih banyak yang abai. Nah, PPKM level 2 ini kalau diikuti dengan tadi ya, berbagai kebijakan yang terlalu melonggarkan, ya paling tidak kalau menurut saya kasih waktulah sampai awal bulan puasa, baru setelah itu baru kita mungkin bisa melakukan pelonggaran yang lebih luas, itu saja. Jadi sampai dengan akhir bulan ini, ya kalau memang memungkinkan untuk tetap sampai Lebaran, Kang. Ya, tarik ulur. Kalau Lebaran nanti kita di ini, Pak Wali. Gak ada mudik lagi, ini mudik lagi serem juga nih, sedap-sedap serem. Oh gitu ya. Tapi kita gini Pak Wali, PO ya, perusahaan PO bus ini ya udah sangat terpukul. Jadi memang harapan mereka di tahun ketiga ini sudah mulai ada mudik. Nah, tetapi maksud saya gini, justru kita pastikan dulu bahwa tingkat kesehatan, keselamatan masyarakatnya sampai di ujung awal ya, di ujung awal Ramadan, paling tidak jangan kayak sekarang.
Sekarang ini masih naik turun loh. Saya lihat nasional kemarin minggu lalu masih naik, kemudian turun. Jangan nanti naik turun, kemudian nanti kita rugi. Padahal tadi kita harus menyelamatkan juga berbagai entitas bisnis ya yang selama ini belum menikmati situasi pasca pandemi, begitu. Iya. Karena kalau Pak Idris ngeri emang kalau Lebaran, soalnya Depok nih kota paling aneh. Lebaran nggak pernah sepi. Iya, mohon maaf, saya nganjurin tidak ada mudik karena saya nggak punya kampung gitu. Tapi ampun dengan Bang Alex. Margonda memang ampun, hari Lebaran di mana-mana sepi, ini mah macet di Margonda. Siap, oke. Kita ke Bang Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin ya. Kita ingin melihat atau mendapat view seperti apa dari kalangan pengusaha, dari kalangan sektor ekonomi ya. Bang Sarman, apakah memang kalangan pengusaha sangat gembira dengan kebijakan terbaru mengenai pelonggaran aktivitas masyarakat karena diharapkan bisa menggerakkan ini roda perekonomian yang memang sangat dirasakan berat bagi kalangan pengusaha. Ya, terima kasih Mas Margi. Yang saya hormati Bang Idris, Wali Kota Depok, Kang Dede, Wakil Wali Kota Bogor, Ibu Siti Nadia, Pak Pandu, kemudian juga Bang Alex di Medan, kemudian juga Mbak Devi. Kalau saya mendengar tadi uraian dari Pak Wali, Pak Wakil, Bu Nadia, Pak Pandu, Bang Alex, pengusaha semakin optimis nih, Pak Margi. Alhamdulillah. Semakin optimis bahwa pemerintah akan membuat kelonggaran-kelonggaran baru, apalagi wacana dari pandemi ke endemi. Ini kabar yang sangat mengembirakan bagi pelaku usaha. Karena memang sudah hampir 2 tahun ya, berbagai sektor-sektor ekonomi kita ini sangat-sangat terpuruk. Bahkan nggak bisa kita hindari, banyak yang sudah tumbang, apalagi yang namanya UKM kita, akibat daripada pandemi ini. Bahwa pada awal 2021, ya, pengusaha optimis bahwa ekonomi kita akan semakin membaik. Tapi ternyata kita lagi-lagi dapat lagi yang namanya situasi yang tidak di luar dugaan. Di tahun 2022 juga demikian Mas Margi. Kita udah yakin ekonomi kita akan bangkit. Bahkan pemerintah juga sudah membuat berbagai regulasi mempercepat proses daripada pemulihan ekonomi kita. Tapi lagi-lagi kita dapat hadiah lagi yang namanya Omikron. Kembali pemerintah lagi membuat kebijakan yang mempersempit ruang gerak. Nah, jadi dalam hal ini ya kami dari pengusaha tentu ya dengan keberhasilan kita mengendalikan Covid ini mendukung penuh ya akan program pemerintah yang akan merubah status pandemi kepada endemi. Nah, tentu kami dari pengusaha punya dasar. Ada beberapa alasan kami memang kenapa pemerintah mendorong percepatan daripada perubahan status dari pandemi ke endemi ini. Yang pertama, yang saya katakan tadi bahwa memang dunia usaha kita ini sudah sangat terpuruk 2 tahun ini. Ya kan, kalau ini masih diperpanjang lagi, nah tentu pertama tidak tertutup kemungkinan akan semakin banyak pengusaha-pengusaha kita yang akan tumbang karena memang saat ini cash flow mereka yang sangat sekarat sekali. Ya, tadi misalnya Pak Wakil Wali Kota Bogor menyatakan sektor PO aja bus saat ini mereka udah sekarat sekali gitu loh, ya. Apalagi sektor perdagangan, apalagi sektor jasa misalnya ini sangat sekarat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan ekonomi kita saat ini Mas Margi yang sudah sangat-sangat membuat ekonomi kita sangat terpuruk, tambah lagi yang namanya perang Rusia dan Ukraina. Ya. Nah, ini juga semakin menekan kita. Kita lihat saat ini harga minyak dunia udah menembus 130, ya kan? Kemudian juga nantinya ini akan merembet kemana-mana, ya. Apakah nanti negara kita akan mampu memberikan subsidi? Nah, kita juga nanti masih nunggu kebijakan. Kemudian kita lihat dampaknya lagi, ya. Kita tahu 30% gandum kita diimport dari Ukraina. Nah, ini juga nanti akan berimplikasi kemana? Sektor-sektor industri yang membutuhkan bahan baku daripada gandum ini juga nanti akan mengalami kenaikan-kenaikan. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau misalnya pembatasan ini masih diperpanjang terus, nah ini akan menekan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah antara 0,5 sampai 5,5% pada tahun ini. Nah, kemudian
nyatanya sampai saat ini karena kita memang proses pemulihan ekonomi kita juga masih belum mencapai yang kita harapkan, ya kita lihat misalnya angka pengangguran kita masih di angka 6,26%. Angka kemiskinan kita masih di angka 10,81%. Bahkan kita lihat sampai saat ini masih banyak pekerja-pekerja kita yang masih dirumahkan, gitu loh, masih dirumahkan, masih belum bisa bekerja normal. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa ada momentum yang besar yang bisa kita manfaatkan, peluang sangat besar, yaitu adalah momentum bulan puasa dan Idul Fitri. Ya. Nah, ini kalau tidak kita manfaatkan ini sayang sekali, ya, karena perputaran uang terbesar di Indonesia adalah pada saat momentum Idul Fitri dan bulan puasa. Ini perputaran uang paling besar. Jadi kalau ini kita tidak manfaatkan ini sayang sekali gitu loh, karena biasanya konsumsi rumah tangga kita akan semakin meningkat, kemudian gairah ekonomi kita juga semakin tinggi, dan itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita nasional. Karena kita tahu bahwa 60% pertumbuhan ekonomi kita itu berkontribusi dari konsumsi rumah tangga. Nah, jadi memang ini kita harapkan. Kami sangat berharap Mas Margi memang kalau memungkinkan bahwa status endemi ini bisa diputuskan pada akhir Maret ini, saya rasa ini akan lebih baik lagi. Itu akan memicu daripada pertumbuhan ekonomi kita. Memang begini Mas Margi, ya. Jadi antara Jakarta, Depok aja itu udah sangat-sangat berbeda, gitu kan ya. Jakarta ya atau kata-kata kota besar yang merupakan kota jasa, memang modal utamanya adalah pergerakan manusia. Semakin banyak manusia bergerak, maka di sana berpotensi terjadi transaksi ekonomi. Mobilitas. Tapi ketika pergerakan manusia itu dibatasi, maka ekonomi Jakarta stagnan, gitu loh. Tapi kalau di daerah masyarakat di sana, mereka masih bisa ke sawah menyangkul, gitu loh. Dan masih bergerak ekonominya dari sektor pertanian, perkebunan. Tapi kalau kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, yang di mana ini juga memberikan kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Kalau ini dibatasi pergerakan manusianya, ya kita lihatlah Jakarta pernah mengalami pertumbuhan ekonomi minus hampir 10%. Itu fakta gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini kami dari pengusaha tentu seperti yang disampaikan Bang Alex tadi, kalaupun nantinya kita memasuki endemi dengan berbagai regulasi, protokol kesehatan, tentu pengusaha akan siap melaksanakan itu. Kami akan siap melaksanakan itu. Bahwa fasilitas tidak akan hilang, ya. Memang dalam hal ini tentu kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Baik. Ya, Bang Sarman, ini kan diumumkan oleh Pak Luhut hari Senin ya, meskipun surat edarannya baru Selasa. Nah, selama informasi disampaikan Pak Luhut, mungkin ada informasi itu sudah cukup mempengaruhi itu atau sudah ada dampaknya nih di sektor perekonomian. Mungkin obrolan dengan kalangan pengusaha bahwa pelonggaran syarat perjalanan saja itu berdampak sangat bagus ya terhadap pelaku usaha, apalagi misalnya ketika memang situasinya sudah lebih baik lagi kita menuju ke endemi. Ya, memang gini, kami melihat ketika pemerintah mulai memperlonggar, misalnya kalau kita bepergian tidak lagi harus di swab atau di PCR. Kemudian juga kemarin kita lihat bahwa kereta api kita yang tadinya berjarak sekarang tidak berjarak lagi. Bagi kami itu semacam sinyal bahwa pemerintah memang akan mengarah kepada endemi, gitu kan ya. Walaupun saat ini Menteri Kesehatan menyatakan bahwasanya saat ini sedang disusun ya juknisnya. Nah, tentu memang kalaupun nanti kita endemi, tentu seperti yang disampaikan oleh Bang Alex tadi, bukan serta-merta kita bahwa akan bebas gitu. Bahwa prokesnya itu tetap akan jalan. Misalnya katakanlah kesadaran masyarakat kita, kesadaran kita untuk selalu pakai masker, mencuci tangan, pakai hand sanitizer. Ini sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang ini juga penting untuk kesehatan Biki loh. Jadi kalau ke depan ini menjadi budaya menurut hemat kami juga ini sangat-sangat bagus. Kemudian misalnya kalau masyarakat kita ada gejala flu, ada gejala batuk atau demam, ya seyogyanya jangan keluar rumah atau mungkin jangan bepergian. Nah, ini kan sesuatu kesadaran yang dituntut oleh kita kepada masyarakat kita. Tapi yang jelas Mas Margi bahwa kami dari pelaku usaha tentu kami akan siap. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, aturan-aturan yang dilakukan untuk mengarah ke endemi ini, kami sangat-sangat siap untuk melaksanakan itu. Karena apa? Karena ini akan menjadi salah satu upaya kita bagaimana agar pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai target yang ditentukan pemerintah. Kemudian hampir 2 tahun daripada pengusaha-pengusaha kita yang sudah terpuruk ini pelan-pelan akan mulai bangkit kembali.
ya, apalagi situasi dan kondisi saat ini yang tidak menentu, ya, tantangan kita dalam negeri COVID sudah berat kita hadapi, ada lagi perang daripada Rusia Ukraina, ini tantangan kita yang sangat besar. Jadi dalam hal ini memang kekuatan atau modal ekonomi dalam negeri ini harus kita manfaatkan. Ya, momentum-momentum yang ada itu harus kita manfaatkan dengan baik, gitu Mas. Oke, baik. Jadi sudah tepat ya menurut pengusaha ini ya, Bang Sarman ya, keputusan dari pemerintah kebijakan. Oke, terima kasih Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum KADI Indonesia. Sekarang saya ke Mbak Devi Rahmawati yang merupakan pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Tapi mohon izin, ini saya baru dapat info dari produser acara Fazri Ujang Rizkia, tampaknya ini Kang Dedi ingin pamit duluan ya. Kang Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, mungkin ada agenda atau ingin istirahat ya karena beliau masih isoman. Kang Dedi? Oke, baik, belum tersambung. Oke, kita ke Mbak Devi Rahmawati lagi. Mbak Devi, sebenarnya situasi sosial masyarakat saat ini seperti apa di tengah kesulitan, kejenuhan, dan berbagai problem di masyarakat ya? Apakah kebijakan pemerintah yang terbaru ini seolah-olah menjadi oase nih bagi masyarakat? Ya, memang saya mau menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah hadir pagi ini, khususnya juga kepada para pimpinan daerah, Bang Idris, Kang Dedi yang sudah sangat istiqomah berikhtiar memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan bisa cepat melalui tantangan pandemi. Teman-teman pengusaha tentu saja kami juga turut prihatin karena dampak dari ekonomi jelas memiliki dampak yang sangat kuat terhadap faktor sosial masyarakat. Ada Pak Pandu yang selalu membantu kita memandu kehidupan masyarakat agar kemudian bisa semakin sehat. Ada Ibu Nadia, terima kasih atas update-nya. Tentu saja teman-teman Satgas COVID ini kami bangga sekali karena berbagai social engineering yang dilakukan ini alhamdulillah membawa negeri ini menjadi salah satu yang memiliki ketahanan pandemi dibandingkan negara-negara maju sekalipun. Terkait tantangan sosial, memang ini sesuatu yang mungkin tidak banyak dibicarakan, tapi ini sesuatu yang kemudian secara nyata juga tanda kutip menyerang publik. Satu dimulai dari rumah. Kita tahu bagaimana ketika ekonomi bergejolak, banyak orang yang kemudian harus PHK, ditambah mereka juga berada dalam bayang-bayang peluang terkena virus, dan itu ujungnya lagi-lagi urusan ekonomi. Ketegangan di dalam keluarga ini sebuah dampak yang mungkin belum banyak yang menghitung secara ekonomi besarannya, yang juga dihitungnya dari mana. Satu, ketahanan mental, kesehatan mental masyarakat yang misalnya berujung pada konflik di dalam keluarga. Jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang menjadi urusan domestik, tapi ini jelas juga bisa mengganggu produktivitas, karena ketika banyak, kita tahu kasus perceraian meningkat, kasus KDRT juga tidak sedikit, malah justru juga semakin meningkat angkanya. Ini tidak bisa kemudian kita taruh di bawah meja, karena memang kalau sayangnya saya juga belum punya datanya, kalau kita bisa hitung secara ekonomi ini juga bukan satu persoalan yang sederhana. Belum lagi ditambah bagaimana ketika sekarang beban masyarakat dia harus hidup di dua dunia. Ini bukan hal yang mudah juga, ditambah faktor-faktor ekonomi mendorong praktek-praktek kejahatan digital misalnya, itu juga lagi-lagi tidak main-main. Kalau ini angkanya justru lebih terukur. Bagaimana misalnya bahkan semenjak periode sebelum pandemi saja sampai pada saat awal pandemi, itu uang rakyat yang hilang itu 114 triliun. Kemarin ada hitungan terbaru lagi, kalau itu dari OJK, hitungan lain lagi mengatakan lebih dari 8 triliun uang rakyat, bukan uang pemerintah wali kota Depok atau uang gubernur dan sebagainya, tidak, tapi uang rakyat yang mereka mungkin selama ini punya saving, atau itu udah uang detik-detik terakhir yang mereka miliki. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya juga sangat berbahaya, yang kelihatannya tidak muncul di permukaan, tapi ini sesuatu yang memang dibutuhkan dukungan dari aparat, dalam hal ini aparat hukum. Memang kalau dari data-data terakhir, misalnya kita ambil sampel Jakarta, angka kejahatan menurun gitu ya, dan bagaimana juga percepatan aparat untuk kemudian melakukan penyelesaian tindakan kriminalitas yang terjadi. Tapi dampak turunan dari perilaku masyarakat yang tidak siap
ketika harus hidup di dua dunia tadi, ini di jangka panjang di masa pandemi akan juga membuat misalnya percepatan masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan kondisi dibukanya gerbang-gerbang untuk menuju kehidupan yang lebih normal dan lebih baik. Ini juga mungkin tidak sepenuhnya siap gitu ya. Masyarakat pasti akan ada masa mereka tertatih-tatih gitu ya, baik itu dalam konteks tadi bagaimana mereka secara mental tidak siap karena ada banyak persoalan yang dihadapi di rumah, belum lagi tantangan digital tadi, kejahatan digital yang luar biasa, baik kejahatan ekonomi yang sudah terukur ataupun kejahatan-kejahatan seperti narkoba, lalu kejahatan-kejahatan mental yang kemudian berujung misalnya pada aksi bunuh diri dan sebagainya, yang itu lagi-lagi tentu saja sesuatu yang kelihatannya laten tapi itu nyata berada di hadapan masyarakat. Belum lagi dampak-dampak misalnya kecanduan. Nah, ini memang kita bicara di aspek kota besar yang memang misalnya saluran internetnya sudah sangat baik. Tahun ini kan kita tahu pemerintah insya Allah semua sudah 4G misalnya 2020. Nah, itu kan artinya menambah peluang masyarakat di luar sana juga untuk kembali berpeluang mengalami persoalan sosial yang ada di kota-kota besar misalnya. Kenapa kemudian digital menjadi penting? Karena semua negara, semua ahli memprediksi walaupun dibuka normal, apa yang sudah dilakukan sekarang yang sebagian juga banyak baiknya itu mungkin tidak akan berubah secara sosial. Masyarakat sudah mulai melakukan penyesuaian terhadap praktek-praktek hidup di dua dunia ini, baik itu dalam perspektif bekerja secara ekonomi maupun misalnya dalam konteks pendidikan. Nah, tapi ini memang perlu ada penguatan-penguatan yang saya lihat pemerintah bekerja dengan sangat baik ya, tapi memang perlu dukungan juga dari semua pihak, kampus misalnya, lalu kemudian teman-teman NGO misalnya, karena artinya ketika nanti keran ekonomi akan mulai pelan-pelan dibuka gitu ya dengan pendampingan dari teman-teman kesehatan, pertanyaannya masyarakat siap untuk kembali bekerja? Apakah kemudian pekerjaan yang sama tetap akan ada? Nah, ini kan menjadi tantangan bagaimana misalnya upscaling dari skill misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang juga mesti difikirkan karena dalam banyak studi, industri pun juga bergerak maju. Ketika mereka melihat bahwa ada yang sangat berbeda akibat pandemi kemarin, mereka juga melakukan pertumbuhan dari sistem mekanisme kerja, lalu siapa yang kemudian akan mereka minta kembali bekerja ketika keran ekonomi ini sudah dibuka. Nah, ini kan artinya akan ada tarik-menarik siapa yang akan kembali ke dunia kerja, sesiap apa orang-orang yang diundang itu. Nah, ini memang satu pekerjaan yang mudah-mudahan saya percaya Bang Idris, lalu teman-teman yang lain juga sudah memikirkan, dan mudah-mudahan konsentrasinya juga sudah mulai diluaskan untuk ke faktor-faktor bagaimana masyarakat secara sosial siap untuk menyambut tiket gerbang kebebasan baru menuju masa endemi ini. Oke, situasi sosial seperti apa yang perlu diantisipasi di masa transisi nanti? Yang jelas adalah faktor kejahatan, itu yang paling nyata gitu ya, ketika kemudian sekarang PPKM misalnya sudah sampai level 1 bahkan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah semuanya kemudian bisa kembali ke dunia kerja? Belum lagi ditambah ada 2 tahun di mana yang kemudian orang-orang yang sudah selesai sekolah online kemudian kan juga bisa berharap bekerja juga. Ada muncul tambahan tenaga kerja baru yang kemudian kita mempertanyakan dia punya nggak keterampilan yang dibutuhkan di dunia saat endemi ini. Karena mengingat sekolahnya saja dulu online misalnya. Nah, ini kan ada hal-hal yang memang menjadi satu efek domino yang kalau kemudian juga tidak dipersiapkan, ini ujungnya tadi yang paling nyata adalah praktek-praktek kejahatan tadi. Oke. Kalau sektor pendidikan antisipasi seperti apa untuk persiapan? Ya, sektor pendidikan memang Mas Menteri gitu ya dalam hal ini sudah sangat serius juga untuk mengadopsi model-model ke depan. Jadi bagaimana sekarang model pendidikan kan dibuat fleksibel. Karena kita tidak pernah tahu, artinya gini, kita belum pernah betul-betul siap sekarang sebenarnya
landscape ekonomi ke depan itu seperti apa. Sehingga ini kan akan berpengaruh pada apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak kita. Karena karakter digital sekarang sudah hampir menguasai semua lini. Bayangkan kalau anak kita menghabiskan waktu 12 tahun belajar sesuatu yang begitu dia lulus udah pasti tidak dipakai. Ini kan terjadi pemborosan waktu, pemborosan umur, pemborosan uang untuk sekolah. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya kementerian juga lagi memutar semua metodologi untuk memastikan tadi, karena karakteristik pasca pandemi ini memang berbeda sekali, maka memang model-model pendidikan sekarang itu adalah pendidikan yang sebenarnya harusnya berfokus pada hands on. Nah, makanya vocational itu menjadi satu hal yang sangat harus didorong agar maju, sehingga anak-anak kita itu nanti harus diajarkan future work seperti ini, maka keterampilan yang wajib Anda miliki adalah ini, bukan lagi terjebak pada kurikulum-kurikulum yang bisa jadi lagi-lagi tidak lagi dibutuhkan di masa saat mereka harus produktif nanti. Nah secara sosial ini kan kita juga kan sebenarnya masuk makhluk sosial yang terbiasa silaturahmi, ya kan, membaur dan sebagainya. Tapi di 2 tahun pandemi ini kan banyak sekali pembatasan-pembatasan yang mungkin akan berdampak ketika kita nanti memasuki endemi atau situasi yang lebih normal lagi nih Pak Devi. Apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat? Ya, ini kan kita nanti akan bicara generasi. Generasi-generasi yang milenial ke atas tentu akan istilahnya membuncah kerinduannya untuk kemudian berinteraksi dengan orang lain. Tapi ada generasi Z dan alpha yang di bawah, yang mereka sudah begitu menikmati karena lahir di dunia online. Jadi memang akan ada pergeseran interaksi sosial. Milenial lain lagi, mereka keluar bukan hanya sekedar untuk mau seperti angkatan di atasnya yang memang ada kerinduan bercengkrama, tidak, tapi eksplorasinya itu yang mereka butuhkan. Dan ini sebenarnya bagus dalam konteks ekonomi, karena artinya mereka ingin terbang, mereka ingin belanja bagi yang punya uang dan sebagainya. Jadi ini akan tergantung sekali dengan masing-masing generasi. Baik. Mohon izin para narasumber, saya ingin menyapa dulu. Ini sudah banyak sekali respon dari pendengar Trijaya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Mohon izin Pak Alex, Ibu Nadia, Pak Wali, Pak Wakil Wali, ada Bang Sarman, kemudian Pak Pandu, dan juga Mbak Devi. Sekarang saya sapa, ini banyak sekali pertanyaannya ya. Sebentar. Dari Pak Ardi di Pekanbaru, jelang bulan suci Ramadan dan jelang lebaran mudik, banyak anggapan masyarakat sekarang dilonggarkan, jelang lebaran nanti diperketat dan susah mudik lagi. Ada Pak Ardi di Pekanbaru ya. Kemudian ada Pak Feris di Cimanggis, ini warganya Pak Idris ini. Apakah nanti akan ada vaksin booster keempat? Kemudian ada dari Bapak atau Ibu Dian ya di Tangerang, ingin menanyakan untuk ibu hamil apakah aman untuk melakukan vaksinasi booster? Kapan bisa melakukan booster untuk ibu hamil? Sempat membaca berita ada beberapa kematian COVID-19 yang terjadi pada anak dan ibu hamil. Ini kemudian ada pertanyaan dari Kelawa. Ini rekan Kelawa ya, dari okezone.com. Nitip pertanyaan untuk Dr. Nadia. Melihat situasi tren kasus COVID-19 yang semakin mengalami perbaikan, apakah Indonesia siap beralih ke status endemi? Lalu apakah nanti Ramadan Lebaran akan sama seperti tahun lalu? Kemudian pertanyaan kedua, WHO mengingatkan varian baru COVID-19 Delta Cron yang katanya varian kombinasi dari Delta dan Omicron. Apakah sudah ada di Indonesia? Kemudian pertanyaan ketiga dari rekan Okezone, bagaimana Indonesia mengatasi varian-varian baru yang kemungkinan akan muncul? Kemudian ini ada Pak Bani di Kemayoran, kayaknya ada MotoGP dilonggarkan, Lebaran diperketat lagi katanya. Kemudian ada Pak Ridwan di Bogor, kasus pertama COVID yang susah itu masker, yang kedua susah itu oksigen. Alhamdulillah kasus yang ketiga ini yang susah minyak katanya. Ada Ibu Nani di Tangerang, udah balik modal kali itu perusahaan PCR atau swab test. Ada Pak Iwan, asik bisa mudik nanti. Kemudian ada Ibu Rini di Bogor, wah jangankan sekarang agak dilonggarkan, sebelumnya aja masyarakat sudah santai kok. Ketemuan masih cipika-cipiki, diajak pertemuan daring, maunya luring, kumpul-kumpul. Ada Pak Iwan, PTM gimana nih belajar tatap muka? Kasihan anak-anak sudah bosen. Kita juga udah repot nih sebagai orang tua. Itu dulu dari pendengar Trijaya. Tadi ada pertanyaan dari Okezone untuk Ibu Nadia. Mungkin direspon dulu Ibu Nadia.
Ibu Nadia? Oke, nanti sambil menunggu Ibu Nadia, Pak Idris bisa merespon dulu soal PTM? Ya, terima kasih. Terkait PTM, kita masih mengacu kepada SK 4 Menteri, ya, bahwa PTM ini masih diberlakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah kita terjemahkan, petunjuk teknis ini dari SKB 4 Menteri. Ya, jadi itu yang jadi yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Misalnya tentang masalah tempat membawa makanan, minuman, itu petunjuk teknisnya seperti itu yang harus memang kita terus kita lakukan pengetatan kepada siswa-siswi kita. Memang sebagian sekolah sekarang, khususnya yang SMA ya di Kota Depok, karena ini juga masih inian provinsi, tapi memang koordinasinya ke kami, ke Satgas itu kita sekarang berlakukan PTM 50%. 50% itu maksudnya sepekan daring, sepekan offline, seperti itu yang kita lakukan untuk di beberapa sekolah. Tetapi sekolah-sekolah yang memang sudah ada terjadi penyebaran penularan yang kita anggap sebagai luar biasa, ya besar ya, misalnya ada sampai 50 kasus ya penularannya, itu memang selalu kita tutup sampai sesuai dengan ketentuan isolasi mandiri, yaitu 14 hari baru kita berlakukan lagi untuk PTM. Ya. Terkait dengan masalah tadi juga masalah vaksin vaksin booster ya, atau vaksin dosis 4. Dalam hal vaksinasi ya, kami pemerintah daerah selalu mengacu kepada pemerintah pusat. Ya, karena vaksinnya, duitnya semuanya dari pemerintah pusat gitu. Artinya apa? Artinya yang sampai sekarang yang sedang kita lakukan terus dan secara gencar yaitu vaksin dosis 3, yaitu booster. Ya, setelah itu nanti akan kita tunggu arahan dari kementerian. Seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Wali. Pak Alex, mohon direspon, tadi ada pertanyaan ya untuk tadi vaksin booster untuk ibu hamil, kemudian juga tadi ada semacam sinyalemen mungkin ada rapat-rapat dengan pemerintah, apakah benar bahwa ini dilonggarkan nanti mau Ramadan mau Lebaran diperketat lagi, jadi dilonggarkan sekarang nanti kasusnya naik kemudian nanti diperketat lagi. Silakan Pak Alex. Ya, jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Jadi pandemi ini belum dicabut. Kalaupun kita berpikir mengenai transisi, tentu transisi ini juga akan bertahap. Jadi bertahap ini tentu juga bisa dia akan downgrade, bisa juga di-upgrade. Jadi artinya bisa saja nanti kita kembali levelisasinya yang tadinya misalnya 2 bisa jadi 3, bisa menjadi 4. Jadi artinya ini semua tergantung bagaimana kepatuhan kita untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan antara penyelenggara, kemudian juga masyarakat untuk bisa menanggulangi COVID. Jadi ini tidak bisa akan berhasil kalau ini hanya menjadi pekerjaannya pemerintah ataupun pekerjaan Satgas. Masyarakat itu tidak semata-mata menjadi objek, dia juga menjadi subjek. Dia juga menjadi pelaku, dia juga ikut terlibat menjaga supaya COVID ini tidak naik. Dan yang berikut bahwa karakteristik virus ini memang mudah menular dan kemudian mudah bermutasi. Dan kita lihat di berbagai negara di Eropa, walaupun infrastrukturnya sudah baik, begitu mereka sudah vaksinasi 3 kali, 4 kali, kemudian terjadi lonjakan lagi. Di kala mana mereka protokol kesehatan sudah tidak menjadi guidance utama di dalam kehidupan mereka. Tetapi ini belakangan ini mereka tingkatkan lagi. Jadi artinya ini memang tergantung kepada kepatuhan kita. Yang berikut memang vaksinasi ada beberapa yang menjadi sektor untuk menjadi sasaran, yaitu anak kecil. Kemudian ini harus dikerjakan. Kemudian lansia, dan termasuk juga ibu hamil. Tentu dalam ibu hamil ini tentu ada komorbid juga yang harus dilihat. Misalnya apakah dia ada asma, apakah dia ada alergi. Tentu dalam hal ini prinsipnya adalah aman, tapi tetap harus konsultasi ke dokter.
Jadi artinya jangan ini menjadi satu keputusan tersendiri untuk melakukan vaksinasi. Dan kemudian platform itu ada bermacam-macam. Ada yang messenger RNA, ada yang rekombinan, dan kemudian ada inactivated virus segala macam. Jadi ini juga harus dilihat. Jadi harus dilihat juga vaksinasi dasarnya apa. Kalau dia Sinovac, mungkin dia bisa mendapatkan Pfizer. Kemudian kalau dia misalnya dapat Sinovac, tentu Pfizer akan ada dosis yang harus diberikan. Jadi memang kepada para ibu-ibu dan kepada lansia harus tahu vaksinasi dasarnya apa. Ini nggak boleh dilupakan, walaupun ada dalam catatan medik mereka. Tetapi ini harus menjadi perhatian sehingga bila mana kita masuk ke dalam booster, kita bisa mengingatkan bahwa kita vaksinasi dasarnya apa. Dan kemudian kapan terakhir kita mendapatkan vaksinasi kedua. Dan yang berikut juga adalah bahwa bagi mereka yang komorbid, tidak perlu khawatir untuk vaksinasi booster. Tapi memang kita minta supaya komorbidnya harus terkontrol. Jadi kalau misalnya dia diabetes, saya tidak mau di booster gara-gara saya diabetes. Ya, memang penyakit diabetes memang seumur hidup. Tapi ada yang namanya terkontrol. Jadi di kala mana gula darahnya misalnya 140, 160 dengan obat ataupun dengan suntikan, dia layak untuk dilakukan vaksinasi. Jadi tidak ada alasan bahwa karena saya diabetes maka saya tidak vaksinasi. Jangan sampai begitu gambarannya. Ya. Jadi kalau komorbidnya terkontrol, misalnya PPOK, bronkitis kronik, asma kronik misalnya, kalau dia terkontrol nggak boleh. Jadi tapi dia tetap dia pakai inhaler, tetap dia makan obatnya. Dan kemudian juga bagaimana ke depan? Memang ke depan ini ada dua hal yang kita lihat. Satu, pertama kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, setelah itu kita akan Hari Raya Idul Fitri. Tentu dalam kegiatan Ramadan tentu akan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang akan banyak bergulir di masyarakat. Dan yang berikut nanti pada saat kita mendekati Lebaran, tentu banyak terjadi mobilisasi. Dalam hal ini mudik. Dan di samping mudik juga ada wisata rohani. Kalau kita masih ingat dulu Kudus terjadi di sekitar bulan 5 atau bulan 6, itu terjadi akibat banyaknya wisata rohani di Kudus, walaupun saat itu belum Lebaran. Jadi artinya banyak kunjungan-kunjungan yang membuat di Kudus terjadi lonjakan kasus. Jadi oleh karena itu memang signal virologi dan signal epidemiologi ini sangat penting untuk dipantau, dimonitor, baik di tingkat kabupaten kota maupun juga di tingkat kecamatan. Jadi mereka yang pendatang tetap aja melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Tapi saya yakin situasi ini sudah berbeda dengan tahun 2020 karena capaian vaksinasi sudah tinggi. Ya. Hanya tinggal sekarang kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan dan kemudian kepatuhan kita kalau kita bergejala ataupun komorbid tidak terkontrol jangan keluar rumah. Jadi ini dulu yang kita obatin. Jadi sepanjang itu ada mungkin kita akan bisa menjaga supaya kita Lebaran dan bulan Ramadan bisa berjalan dengan kondusif. Oke. Berarti Pak Alex kalau dari Satgas sepertinya masyarakat bisa mudik ya, Pak Alex ya? Ya, sepanjang nanti dia memenuhi persyaratan perjalanan ya, artinya dia sudah vaksinasi 2 kali. Enggak, maksud saya dari pemerintah tidak ada kebijakan pembatasan seperti ya, di dalam uji coba ini tentu kita akan lihat nanti sampai akhir Maret. Kalau kasus harian menurun, jumlah kematian akan cenderung menurun, tentu ini akan memberikan harapan yang lebih baik, gambaran yang lebih baik. Tapi manakala nanti kasus makin naik di akhir Maret ini yang akan menjadi persoalan kita. Akan terjadi lagi levelisasi PPKM yang tadinya 2 menjadi 3 lagi. Jadi ini yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Ya, oke. Baik. Terima kasih Dr. Alex Ginting dari Satgas COVID-19. Nah ini Dr. Nadia sudah bergabung lagi. Dr. Nadia, tadi ada pertanyaan dari rekan Okezone. Apakah memang situasi saat ini kita bisa segera menuju ke endemi? Kemudian juga ada pertanyaan tadi mengenai informasi dari WHO mengenai adanya varian Delta Cron. Apakah sudah masuk ke Indonesia? Iya, jadi pertama mengenai apakah kita sudah bisa masuk ke endemi, tentunya tahap awal ini kita ketahui adalah bagaimana kita melakukan pengendalian pandemi dulu ya, Mas Margi ya. Jadi nanti ada tahapan-tahapan tentunya dalam upaya ini, tidak kemudian tiba-tiba setelah nanti
kasus kita turun, kemudian berarti kita sudah endemi, enggak. Tapi kita masuk dulu pengendalian pandemi, menekan terus laju penularan pada kurun waktu yang cukup lama, pada rentang waktu tertentu, kemudian tadi mencapai cakupan vaksinasi ya minimal 70%. Kemudian kita akan masuk kepada pra-endemi dan baru endemi. Jadi menuju normalisasi kehidupan itu pasti kita akan lakukan secara bertahap dengan memperhatikan situasi-situasi terkait itu kesehatan maupun juga aspek-aspek lainnya. Jadi bukan kita sebut sebagai suatu uji coba ya, tapi sangat memungkinkan kalau kemudian kita melihat eskalasi dari misalnya laju penularan akibat pelonggaran-pelonggaran ini mengakibatkan beban fasilitas pelayanan kesehatan, ya pasti kita akan lakukan ya pengetatan mobilitas kembali. Kemudian mengenai Delta Crohn sendiri, kalau dari data yang ada sampai saat ini belum dilaporkan ya, dan tentang ini akan menjadi kewaspadaan karena kita tahu varian baru memang akan berpotensi ya untuk terjadi peningkatan kasus. Makanya bukan hanya vaksin primer yang kita kejar ya Mas Margi ya, vaksin booster pun yang sudah diberikan atau ditujukan dengan sasaran 208 juta ini juga PR yang harus segera kalau kita ingin menyegerakan mengakhiri pandemi ini. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Nadia. Pak Pandu direspon juga, Pak Pandu, dari sisi epidemiolog ya pertanyaan tadi, karena mungkin banyak masyarakat yang rinduin, pengen segera ke endemi, kemudian berharap tidak ada lagi varian-varian baru yang bisa menciptakan kondisi yang kembali membebani masyarakat. Silakan Pak Pandu. Ya, itu tergantung kita kan. Jadi tadi kan saya bilang pandemi ini pasti kita bisa selesaikan. Salah satu caranya adalah kalau semua penduduk sadar bahwa kita yang bisa menyelesaikan. Caranya gimana? Ya sekarang situasinya masih ada penularan. Artinya paling tidak harus selalu pakai masker. Terus kedua, kita harus meningkatkan imunitas kita. Jadi kita harus mengajak keluarga-keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang belum divaksinasi, segera divaksinasi. Baik yang belum maupun yang baru 1 kali jadi 2 kali, yang sudah 2 kali menjadi 3 kali. Ya, itu yang kita bisa lakukan. Kalau itu kita bisa lakukan sampai akhir Maret itu atau sampai bulan puasa, nanti mudik tidak akan dilarang. Kita bisa merayakan perayaan Idul Fitri sebagai hari kemenangan melawan ujian menahan hawa nafsu. Kemenangannya juga kita bisa mengendalikan pandemi berkat kita juga menahan diri untuk selalu pakai masker dan segera divaksinasi. Jadi itu semua tergantung kita. Kita mau kembali seperti kondisi yang ini, kondisi yang gimana kita bisa beraktivitas, ya tentu ada keterbatasan, tentu ada waspada, tentu ada persyaratan. Yang penting kita harus ada ikhtiar dan sekaligus kita berdoa supaya dengan kekuatan semakin kuat, dengan imunitas yang semakin baik, maka varian baru tidak akan muncul secara cepat. Oke, baik. Jadi ketika imunitas ini berhasil ditingkatkan, maka kita sudah tidak terlalu pusing lagi dengan kemunculan varian-varian baru, Pak Pandu. Iya, kita akan lebih kuat kalau ada varian baru pun berkat imunitas kita, dia tidak akan membuat kita ketakutan, harus ada pengetatan, PPKM, dan sebagainya. Karena kita sudah kuat, kita tinggal perkuat lagi aja imunitas kita lagi nanti. Oke, baik. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh rekan Okezon ya, kalau tadi Ibu Nadia sudah menyampaikan panahnya. Kalau menurut Pak Pandu, kita sudah siap untuk memasuki endemi? Ya itu yang bisa jawab kita semua, bukan saya. Ya kan? Enggak, kalau menurut Pak Pandu dari sisi epidemiolog, situasinya? Situasinya kalau kita mengusahakan terus sampai 2 bulan ini, seharusnya kita akan mencapai ke arah transisi yang mendekati penyelesaian pandemi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu. Ini sudah hampir 2 jam. Kita ingin ada closing statement dulu. Yang pertama kita ingin ada benang merah pesan juga dari Mbak Devi Rahmawati dari sisi sosiologi ya. Silakan Mbak Devi dari UI. Mbak Devi masih bersama kita? Oke, baik. Sekarang saya ke Bang Sarman Simanjorang dulu ini dari sisi pengusaha, dari sisi Kadin.
harapan dan juga mungkin pesan untuk diskusi kita di kesempatan siang hari ini. Silakan Bang Sarman. Ya, tentu kami dari pelaku usaha menunggu kebijakan resmi dari pemerintah mengenai kelonggaran-kelonggaran ataukah percepatan daripada status dari pandemi ke endemik dalam hal ini. Dan kami dari pengusaha akan siap melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang telah akan dibuatkan oleh pemerintah. Karena sampai saat ini kita lihat bahwa pelaku usaha masih konsisten, Pak Pandu, untuk menjalankan prokes kesehatan. Jadi kalau kita ke perkantoran, kalau kita ke hotel, ke mall, ke kafe, segala macam, pengukuran suhu, peduli lindungi, kemudian juga hand sanitizer, cuci tangan, itu masih tak berlaku sampai saat ini. Artinya itu adalah merupakan bukti kalau kami pengusaha akan siap memasuki yang namanya status endemik dalam hal ini. Yang jelas bahwa kalau nantinya pemerintah benar-benar melaksanakan status endemik ini dengan aturan-aturan protokol yang ada, ini akan mempercepat daripada proses pemulihan ekonomi kita. Akan membangkitkan kembali sektor-sektor ekonomi yang hampir 2 tahun ini sangat terpuruk, dan ini juga akan bisa pertama akan menyediakan lapangan pekerjaan, yang kedua juga akan mendorong semakin menurunnya angka kemiskinan, kemudian juga teman-teman kita yang saat ini sudah banyak dirumahkan juga bisa bekerja kembali, dan target pertumbuhan ekonomi di angka 5 sampai ke 5,% tahun ini itu bisa tercapai. Oke, baik, terima kasih Bang Sarman. Lanjut Dr. Alex Ginting dari Satgas. Pesan untuk kita semua, Pak Alex, silakan. Ya, terima kasih atas acara-acara seperti ini. Tentu ini merupakan salah satu juga komunikasi kita ke masyarakat. Tapi yang penting bahwa penanggulangan COVID ini bukan semata-mata ini menjadi milik pemerintah. Tetapi penanggulangan COVID ini juga adalah bagian dari masyarakat, tanggung jawab masyarakat untuk bisa bersama-sama. Oleh karena itu, perilaku kita memang harus berubah menjadi perilaku di mana kita tetap harus ada punya kewaspadaan, karena pandemi ini belum selesai. Kendati pun ada pelonggaran itu lebih dalam hal syarat perjalanan, syarat untuk berkumpul, syarat untuk bisa melakukan kegiatan. Tetapi perilaku terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini tetap harus yang utama. Dan kemudian pemerintah juga harus meningkatkan monitoringnya dalam hal untuk melihat signal virologi, signal epidemiologi yang ada di kabupaten kota. Dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk memonitor bahwa masalah pandemi tidak hanya COVID saja. Bisa saja ada virus-virus yang lain, bahkan juga penyakit-penyakit yang lain yang bisa datang. Sehingga yang namanya health security, ini juga adalah national security. Oleh karena itu, unsur detect, prevent, dan respond, ini harus menjadi bagian masyarakat, menjadi bagian pelaku bisnis, dan juga menjadi bagian pelaku seluruh dalam kegiatan sosial. Karena banyak kalau kita lihat di sejarah di masa lalu, oleh karena virus, oleh karena biologi, banyak negara menjadi runtuh. Kita lihat bagaimana kerajaan Genghis Khan, bagaimana Napoleon Bonaparte kalah dalam perang, dan kemudian Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain oleh karena penyakit. Dan ini kita lihat semua adalah karena unsur-unsur virologi ataupun unsur bakteri. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Lanjut Muhammad Idris, Wali Kota Depok, Jawa Barat. Pesan untuk warga Kota Depok. Mangga, oh ya tadi ada ini nih, ada Pak Ari, saya bacain ya. Sebentar nih Pak Wali. Tadi ada Pak Ari yang bilang gini katanya, ini sebentar saya bacain. Saya bersaksi kesadaran vaksinasi dan protokol kesehatan di Depok sangat tinggi. Terima kasih Engkong Idris dan jajaran yang selalu gigih menjaga Depok dari COVID katanya, dari Pak Ari. Oke, mangga Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Ari. Pak Ari dan kawan-kawan, semuanya warga Depok sudah mulai banyak peningkatan ya dari sisi kesadaran dan kedisiplinan. Terima kasih. Ada 3 hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama kepada pemerintah juga nih, bukan pada masyarakat aja. Ya, kebijakan-kebijakan dari pemerintah kami harapkan, ini atas nama pemerintah daerah ya, atas nama Kota Depok, kebijakan-kebijakannya yang diambil kalau bisa ya tadi dengan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif ya. Antara pertama komprehensifnya itu dilihat dari sisi tadi, tidak hanya ekonomi,
tapi juga masalah kesehatan, masalah sosial, pendidikan. Benar kata Bu Devi tadi bahwa memang tingkat perceraian khusus di Kota Depok ini juga meningkat. Ya, karena tadi KDRT, di kemarin kasus yang sempat mencuat ya, orang tua kandung ya melakukan hal-hal yang asusila misalnya seperti itu. Yang kedua kami harapkan kebijakan dari pemerintah ini untuk aturan-aturan ini diusahakan juga ada sedikit menyinggung masalah sanksi. Sehingga kami tidak dijadikan sebagai bemper untuk menghadapi masyarakat bertindak tanpa ada sanksi. Inilah ya sanksi-sanksi tentunya yang sesuai lah dengan kondisi masyarakat kita. Yang ketiga masalah anggaran. Kami tahu bahwa APBN sekarang sedang anjlok juga, APBD juga demikian, ya, tetapi ada peluang-peluang yang bisa ditawarkan oleh pemerintah daerah dengan dari sisi aturan-aturan ya, atau misalnya komunikasi dengan NGO misalnya. Komunikasi dengan beberapa lembaga-lembaga internasional sehingga kami bisa berkomunikasi pada mereka untuk mengambil sumber-sumber dana anggaran. Yang kedua ini kepada Bang Sarman ini masalah Kadin ya. Dan Kadin kita tahu adalah kumpulan tajir yang memang luar biasa kedisiplinannya sebagainya. Tapi bisa nggak misalnya Kadin membantu kami pemerintah daerah dari sisi tadi untuk UMKM, PKL kita, karena ini juga lumbung daripada peningkatan perekonomian kita. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok juga sekarang sudah meningkat. Misalnya supaya disiplin PKL kita ini dibantu misalnya penyewaan tanah gitu. Sehingga kami bisa mendisiplinkan mereka. Kita kasih peluang mereka berdagang, berekonomi tetapi dengan disiplin yang ketat. UMKM juga demikian. Kami kemarin coba satu tempat di alun-alun tentang UMKM, tetapi terjadi kecemburuan karena memang keterbatasan lahan. Seperti itu misalnya. Dari sisi masyarakat tentunya terima kasih banyak. Tadi juga ada masukan-masukan juga langsung pada kami bahwa kedisiplinan masyarakat sudah mulai meningkat. Ya, tetapi lagi-lagi mohon maaf, kita menjelang Ramadan, kita menjelang Idul Fitri, tentunya kita menyambut gembira, senang kalau memang benar-benar nanti suatu saat kita akan beralih pada kondisi endemi. Dan ini memang semua harapan kita masyarakat keseluruhannya. Tapi memang kewaspadaan, mohon maaf, Kemenkes juga dijadikan sebagai sebuah kewaspadaan bersama Satgas. Tadi walaupun memang isunya belum ada berita satu negara terkena varian baru yang dikatakan oleh WHO ini, ya ini pengalaman kemarin masalah Omikron. Ya awal-awal bilangnya begitu kan, WHO bilang begini, lalu kita katakan tidak ada belum ada yang terjangkit. Nah, jadi ketika terjangkit di suatu negara, terjadilah pelonggaran ke luar negeri diantaranya. Nah ini kan harus dilakukan pengetatan terhadap mereka-mereka yang ke luar negeri. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Wali. Sama-sama. Ini Kang Deddy tadi sudah pamit duluan, Mbak Devi juga. Lanjut Pak Pandu Riono, pesan dari epidemiolog UI. Silakan Pak Pandu. Masih di mute Pak Pandu. Maaf. Oke. Jadi pesannya saya terima kasih nih pada Kadin, pada Pak Wali Kota, pada Satgas, pada Kemenkes, dan pada teman-teman ahli yang lain dari akademikus, dan juga pada media yang terus menyuarakan, mengedukasi masyarakat. Karena kuncinya adalah kita harus mengedukasi masyarakat secara terus-menerus, supaya kita bisa memberikan informasi yang akurat, yang benar. Karena dalam pandemi ini kita juga berhadapan dengan informasi-informasi penyebaran yang tidak akurat, sehingga banyak orang yang abai atau merasa sekarang sudah aman dan sebagainya, atau nggak perlu divaksinasi, saya kan pernah terinfeksi dan sebagainya. Jadi edukasi ini yang menjadi kunci kita, karena dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat, dan masyarakat juga ikhlas untuk mengikuti anjuran pemerintah sebagai anjuran bersama, maka itulah kunci ketahanan kita, ketahanan daripada masyarakat. Dan sekarang kita betul-betul sadar selama 2 tahun ini, mudah-mudahan betul-betul sadar ya, bahwa kesehatan itu adalah aset yang sangat mahal, dan aset yang bisa membubarkan semua rencana dan bisa membuat semua dunia menjadi lumpuh. Nah inilah kita mulai sekarang memperbaiki kesehatan kita masing-masing, keluarga kita,
jangan melakukan hal-hal yang merugikan kesehatan, tapi kita harus terus berikhtiar mempertahankan kesehatan kita bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu Riono. Terakhir, Dr. Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Benang merah sekaligus pesan kepada masyarakat terkait dengan tema kita, bersiap memasuki era endemi. Silakan Ibu Nadia. Iya, jadi saya rasa kita cukup optimis ya, Mas Margi. Tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Wali Kota juga, Pak Pandu, Pak Alex, kemudian juga Pak Sarman serta Pak Devi ya. Berarti memang sebenarnya mau tidak mau kita memang harus menyelesaikan pandemi ini. Kita sudah tahu tools yang kita miliki, tetapi upaya percepatan penyelesaian pandemi ini tentunya harus mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat dan pemahaman masyarakat bahwa upaya ini merupakan suatu kerjasama atau kolaborasi ya, yang artinya jangan sampai upaya yang sudah kita capai pada titik ini kembali harus membuat kita setback kembali. Terima kasih Pak Wali Kota yang tadi menyampaikan untuk mengingatkan kalau ada potensi-potensi varian baru, tapi di sisi lain kami ingin bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Pandu dan Pak Alex adalah percepatan vaksinasi ini menjadi kunci sebenarnya untuk kita menghadapi varian-varian baru. Jadi sambil kita dorong masyarakat kita dan kita berikan pemahaman untuk segera memperluas vaksinasi primer dan vaksinasi booster, yang jelas akan meningkatkan proteksi kita, termasuk juga ini akan membantu kita menghadapi varian-varian baru. Ya, oke, baik. Terima kasih Dr. Nadia, Pak Wali, terima kasih, Pak Pandu, terima kasih. Bang Bisa Sarman, saya terima 1 kasih. menit, Mas Margi? Oke, silakan. 1 menit saja. Ini satu lagi nih, penting, bahwa kita tahan, ini untuk umum ya, untuk umum pesan saya ini, tolong ditahan syahwat politik nih, ya. Jadi isu-isu yang memang juga mempengaruhi juga masalah psikologi masyarakat ya. Isu 3 periode, isu gonggongan anjing dan sebagainya. Ini tahun syahwat politik, statement pejabat publik sebagai teladan supaya ditahan dulu. Itu barangkali pesan saya. Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih Pak Wali, Pak Pandu, Dr. Nadia, Bang Sarman, terima kasih. Baik. Dan terima kasih juga untuk kasih semua. Trijaya, salam sehat semuanya. Salam sehat, sampai jumpa. Idrus. Demikian pendengar Trijaya perbincangan kita di program Polemik Trijaya ya untuk edisi hari ini Sabtu 12 Maret 2022. Kita bicara soal bersiap hidup menuju era endemi. Dan atas nama tim Polemik yang bertugas, produser acara Fazri Ujang Rizkia, saya Margi Sari mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekedar mereview bahwa pandemi belum berakhir. Alhamdulillah pemerintah sejauh ini berkat kerjasama semua stakeholder dan juga kesadaran masyarakat bisa mengendalikan pandemi, dan situasi ini harus kita tetap jaga dengan selalu meningkatkan kesadaran bahwa kita harus terus berpartisipasi dalam mengendalikan pandemi, salah satunya dengan tetap memakai masker dan vaksin COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Pak Pandu Riono, dan insya Allah kita akan bersiap menuju era endemi. Insya Allah kita jumpa lagi di Polemik pekan depan. Saya Margi Sari pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.